Aku sudah lama mencarimu. Zhao Yun berdiri diam dan menatap mata Kui Jiang yang sangat cerah. Benar-benar musuh di jalan sempit. Dunia ini begitu besar, Anda bisa menemuinya di sudut gunung. Zhao Yun. Kui Jiang mengertakkan gigi, matanya yang kusam dipenuhi cahaya merah. Sejak kekalahannya malam itu, dia telah datang ke hutan pegunungan ini dan telah mengasingkan diri selama berhari-hari. Sebelum dia bisa memikirkannya, hantu Zhao Yun masih tertinggal, lebih baik menghemat waktu untuk menemukannya. Permusuhan baru, keluhan lama diselesaikan bersama. Zeng, melihat dia melambaikan tangannya, puluhan ribu cahaya pedang tiba-tiba muncul dan menghantam udara. Dia benar-benar maju ke level Dewa Kuasi Kaisar. Zhao Yun mencibir dan menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah. Langit dan bumi berguncang, dan ribuan lampu pedang terbang langsung padam. Aku akan membunuhmu. Kui Jiang melintasi langit dan menyapu lautan setan. Di laut, matahari terbit ke langit, dan cahaya kepunahan menyinari alam semesta hanya sesaat, segala sesuatu di dunia kehilangan vitalitasnya. Merusak. Zhao Yun membuka galaksi dengan satu tangan, melakukan perjalanan melintasi langit, dan menghancurkan lautan Ibel dengan satu pukulan. Kemudian, terdengar seruan pedang yang keras, dan 9 pedang keluar, menghancurkan matahari. Ini belum berakhir, teriak Kui Jiang dengan keras, dan cahaya ilahi dari langit menerangi malam, memenuhi langit dengan bintang-bintang. Cahaya bintang sangat aneh, bersinar tanpa pandang bulu di langit dan bumi, dan sifat mematikannya sungguh menghancurkan. Hukuman surgawi guntur-guntur. Zhao Yun tidak bisa mentolerirnya dan menarik miliaran petir, menghancurkan seluruh langit berbintang. Dan bintang-bintang di langit bagaikan kumpulan cahaya terang, mekar dengan bangga. Bunuh. Hari ini, kita akan bertarung sampai mati. Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi retak, dan energi jahat melonjak. Di sini ramai, dan sisi lain juga terang benderang. Jenderal pembunuh dewa dan Sudutian Daulah yang juga mulai bertarung. Lebih baik datang lebih awal daripada tiba secara kebetulan, dan kami ditakdirkan untuk menemui Anda ribuan mil jauhnya. Kamu bajingan, aku sedang mencari pemukulan. Sudo surga tua itu terganggu dari waktu senggangnya dan merasa tidak bahagia. Dia tidak menahan diri sedikit pun, dan kekuatan sudo surga itu agung dan agung. Anak itu telah kembali. Dewa pembunuh menjadi semakin marah dan mengutuk seperti guntur, mengguncang langit surgawi. Keduanya bertarung satu demi satu hingga menjadi ketiadaan, dan mereka sangat bersemangat. Jika wajah mereka gelap dan tembus cahaya, maka ekspresi nenek moyang jahat saat ini cukup ganas, karena bebek yang dimasak terbang menjauh, dan tubuh abadi adalah bebek itu dalam mimpinya, dia melarikan diri dari turbulensi ruang dan waktu dan melarikan diri. Namun, dia secara tidak sengaja kehilangan pengejarannya dan tersesat di luar angkasa, dari dunia fana ke dunia peri. Ledakan. Guntur di langit membuyarkan pikirannya. Melihat ke samping, saya menyadari bahwa itu adalah malapetaka dari tubuh ilahi Tyrant. For Wastelens. Leluhur jahat sedikit menyipitkan matanya, dan nada suaranya cukup mengejutkan. Pelaku kejahatan lain yang menentang surga, malapetaka menjadi dewa sebenarnya memprovokasi 4 hukum tertinggi. Jika diberi cukup waktu untuk berkembang, dia pasti menjadi eksistensi yang mendominasi. Jadi, perlu untuk membunuhnya. Merupakan kehormatan bagimu untuk dikuburkan di tanganku, kata leluhur jahat dengan tenang, mengulurkan seberkas energi Ibel hitam. Energi Ibel berubah menjadi energi pedang dan menyerang langit dan bumi hukuman dewa. Dengan senioritasmu, bagaimana kamu bisa menyerang generasi muda secara diam-diam? Guru Tao memegang pedang Shenluo di tangannya, bermanifestasi seperti cahaya ilahi. Dia tidak menahan diri, menggunakan pedangnya untuk menghancurkan energi Ibel. Bisakah kamu menghentikanku? Kata-kata leluhur jahat itu seperti mantra ajaib. Dia mengambil satu langkah dan dengan mudah melewati Guru Tao. Dia melambaikan lengan bajunya, dan dengan pedang satu demi satu, dia mengunci Kuang Yingji dan menebasnya. Menipu Dewa Chao dan siapapun, teriakan tiba-tiba dimulai, dan Dewa Dunia Bawah dan Wu Dao bersatu. Keduanya menghentikan pisau dan pedang, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Pada saat yang sama, Guru Tao naik ke 9 langit dengan pedangnya dan membelah langit dan bumi dengan pedangnya. Leluhur jahat bahkan tidak melihatnya, dan bertukar tempat dengan Hades. Oke, pedang yang seharusnya mengenai dia dihantam tepat oleh Hades. Guru Tao juga seekor harimau, dia menghancurkan langit dan bumi dengan satu pedang, dan hampir dikirim kembali ke kampung halamannya oleh Dewa Hades. Bekerja sama untuk membunuh mereka. Para dewa yang tinggal di kota tertinggi segera membunuh banyak dari mereka. Dalam sekejap, guntur, kilat, bekas telapak tangan, dan bayangan kepalan tangan membanjiri langit dan bumi. Semut. Mata leluhur jahat penuh dengan penghinaan,
Tapi dia tidak berhenti berjalan. Tubuhnya sedikit gemetar, dan ratusan sinar cahaya terbang keluar. Oh tidak, itu bukan cahaya, tapi artefak yang sangat menakutkan, termasuk pedang, senjata api, pedang dan tombak, serta tungku tembaga segel harta karun. Kebanyakan darinya adalah senjata kekaisaran asli, dan seterang matahari. Nenek moyang yang jahat membawa mereka keluar bukan untuk berjemur di bawah sinar matahari, tetapi untuk menyerang para dewa. Tidak tepat untuk mengatakan serangan, karena setiap artefak membawa kekuatan kekerasan. Itu adalah awal dari penghancuran diri. Mantan dewa tertinggi itu sangat disengaja. Tindakannya membuat semua dewa lengah. Karena lengah, ia gagal menghentikan mobilnya dan jatuh. Ledakan. Bang! Artefak itu meledak, kekuatan dahsyat melonjak, dan cahaya kehancuran menyebar ke seluruh langit. Para dewa dinasti mengalami bencana yang tiba-tiba, mereka hancur berkeping-keping, beterbangan di langit, atau meteorit, berlumuran darah, jatuh ke dalam kehampaan lebih buruk. Milik pamanmu. Hanya dalam sepertiga detik, leluhur jahat disambut ribuan kali. Mantan dewa tertinggi benar-benar memberi saya wajah dan memberi saya hadiah besar, ledakan. Pada saat ketiga juga leluhur jahat itu melintasi langit, dan ada hukum hitam yang mengelilingi telapak tangannya. Satu serangan saja sudah cukup untuk mengubur tubuh dewa tirani dalam malapetaka. Tetap di sini. Guru Tao tiba segera setelah itu, pedang Shenluo berdengung, dan cahaya pedang menyebar ke 9 langit. Namun, dia masih setengah langkah lebih lambat. Hukum di tangan leluhur jahat itu seperti cahaya ilahi, menyapu kekuatan menghancurkan dunia dan menyerang dunia hukuman ilahi pertarungan sengit dengan 4 hukum tertinggi. Sebelum cahaya hukum tiba, tubuh Kuang Yingji telah dirusak. Tidak masalah jika dia tidak berdiri teguh pada langkah ini, dia hampir diledakkan menjadi abu oleh si Huang. Meskipun Guru Tao dan para Dewa Shen Chao ingin menyelamatkannya, mereka tidak dapat menahannya. Setengah ketukan terlalu lambat. Mampu mengalahkan dan berhenti adalah konsep yang sangat berbeda. Bocah tua itu, leluhur jahat, baru saja menuju tubuh surgawi Tyrant. Suara mendesing. Pada saat kritis, sosok seperti mimpi muncul dari udara. Melihat lebih dekat, itu adalah Ratu Peri yang telah mencari Zhao Yun dalam turbulensi selama ribuan tahun dan akhirnya kembali. Ledakan. Dia menjentikkan tangannya, dan sungai waktu yang panjang menghalangi dunia hukuman ilahi. Kebetulan cahaya hukum ilahi menyambar, menerpa, dan dihancurkan oleh waktu. Melihat ini, leluhur jahat sedikit mengernyit, hanya karena perempuan jalang kecil ini sangat kuat. Dia berpikir bahwa selain Dewa Bulan, tidak ada seorang pun di dinasti dewa yang benar-benar dia takuti. Sekarang ada satu lagi, aura di tubuh Kaisar Abadi sangat berbahaya. Tahun-tahun yang mengerikan, zaman kuno, semuanya mengandung kekuatan ilahi yang tak terbatas. Apa yang dia lihat memang benar adanya. Kaisar Abadi malam ini memang tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Waktu dan ruang telah mengalir secara bergejolak selama ribuan tahun, tetapi dia telah mengalami nirwana sebelum dia hidup dalam kesedihan. Yingji gila, Kaisar Xian berbisik, dengan keterkejutan dalam kata-katanya. Melihat sumber takdirnya, nampaknya ada kekuatan yang bukan milik alam semesta ini. Memikirkan hal ini, dia melirik Yue Xin dengan ekspresi aneh. Mengapa gadis kecil dari alam semesta luar ini persis seperti dia? Yue Xin juga memperhatikan. Senior perempuan yang seperti saudara kembarnya begitu melamun. Penampilannya tak tertandingi. Dia menelusuri kenangan masa lalunya tetapi tidak dapat menemukan wanita yang bisa dibandingkan dengannya. Makan pedangku. Guru Tao mengayunkan pedangnya ke bawah, dan hukum sebab dan akibat bertabrakan dengan alam semesta. Leluhur jahat mendengus dingin dan menghaluskan kekosongan dengan telapak tangan. Melalui malapetaka dengan pikiran tenang. Kaisar Abadi telah menutup matanya, dan kemudian melepaskan sungai waktu, menelan leluhur jahat. Leluhur jahat juga mendominasi, menggunakan hukumnya untuk menerobos waktu, seperti naga ibel yang membunuh. Waktu tidak meninggalkan jejak. Kata-kata Kaisar seperti lagu peri, dan seperti mimpi, menghilang dari dunia. Yang juga menghilang bersamanya adalah leluhur jahat, yang terlibat dalam turbulensi ruang dan waktu. Dalam hal menghancurkan rumah, penguasa dinasti ilahi dan putra Zentian adalah ahlinya. Sejak awal perang, mereka berdua bertempur dan menghancurkan segalanya, menghancurkan satu bagian surga dan lainnya. Gunung-gunung di kaki mereka rapuh seperti porselen, tidak mampu menahan kekuatan agung, dan runtuh satu demi satu. Karena letaknya yang terpencil, hanya ada sedikit makhluk hidup. Jika berada di tempat orang berkumpul, entah berapa banyak orang yang akan menderita. Monster versus monster, bagaimana bisa tidak ada penonton? Malam ini, penguasa alam fana cukup santai. Dia membuat sepoci teh yang enak, yang menyenangkan untuk ditonton.
Apakah kamu ingin memiliki porselen? Dia telah menggumamkan hal ini beberapa kali. Para pemberi sanksi juga buruk. Alasan yang ia berikan cukup masuk akal. Ya, angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan kata-kata datang dari dunia peri. Kakak, apa yang kamu pedulikan, kata penguasa dunia fana sambil tersenyum. Nenek moyang jahat sedang mencarimu. Lin Zihua berkata dengan samar. Saya mengikuti aturan. Seolah dia tahu apa yang akan ditanyakan Lin Zihua, penguasa alam fana memberikan jawabannya secara langsung, dan dia mengatakannya dengan serius. Lelucon internasional macam apa yang dia buat alam semesta diberikan begitu saja. Apakah kita bertahan atau tidak, saya khawatir kita semua akan turun tahta lebih awal. Lin Zihua berbicara perlahan. Turun lebih awal, penguasa dunia fana tertegun sejenak, kenapa? Karena bonekanya lebih patuh. Tidak mungkin. Aku belum familiar dengan posisi penguasa. Rotasi alam semesta ke depan, itu sudah ditakdirkan. Ini adalah era integrasi yang luar biasa. Lin Zihua berkata perlahan, Tuhan akan bertransformasi, dan secara alami akan mengambil kembali kekuatan surga. Ketika alam semesta kecil menyatu, ia akan mengambil kembali menjadi saat ketika Tuhan turun tahta. Boom! Saat dia berbicara, gunung lain di Cakrawala jauh hancur. Saat puing-puing beterbangan, tulang lengan Kui Jiang meledak, seperti meteorit yang jatuh selama 9 hari. Hancurkan dunia tangan surgawi Daluo. Zhao Yun membalikkan tangannya dan mengangkat tangan 5 jarinya dari bawah langit. Yang meresponsnya adalah raungan. Kui Jiang memindahkan menara dewa dan ibel untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Dia menghancurkan tangan besar itu dengan satu pukulan, dan Zhao Yun juga mundur setengah langkah. Membunuh. Kui Jiang melebur menara dewa dan ibel dan menyerang melawan kehendak surga. Menipu, kan? Zhao Yun berdiri teguh dengan langkah tiba-tiba, lalu melelehkan kuali penguburan dewa, membelah langit dan bumi dengan energi naga ilahi. Suara mendesing. Tubuh Kui Jiang melemah, dia dengan mudah menghindarinya, dan dia menebas dengan pedangnya. Tuan Zhao juga pemberani. Dia mengepalkan telapak tangannya erat-erat dan menghancurkan cahaya pedang dengan satu pukulan. Kui Jiang terkena kekuatan serangan balik, dan dia mengerang dan menjadi linglung. Sebelum dia bisa tenang, Zhao Yun telah tiba melintasi langit, mengerahkan energi jahat ibel, menyapu langit dan bumi, menelannya, dan memadamkan cahaya tertinggi di tubuhnya. Ini adalah roh jahat yang terbuat dari tulang dan darah dewa terpencil, mengabaikan perlindungan artefak tertinggi. Kelemahannya adalah Taoismenya terlalu dangkal dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan puncak roh jahat. Justru karena ketidakmampuannya menggunakannya, dia tidak bisa menjebak Kui Jiang. Hanya dalam sepersekian detik, pria itu terbang keluar dari langit seperti naga biru, dan dengan membalikkan tangannya, sebuah dunia besar runtuh dari langit. Merusak. Zhao Yun melakukan penguburan peti mati dan menghancurkan dunia luas dengan satu pukulan. Kemudian, terjadi kilatan darah, Kui Jiang mengeluarkan darah lagi, dan separuh tubuh yang baru saja dibangun kembali roboh lagi. Seperti kata pepatah, bunuh dia saat dia sakit. Zhao Yun pergi dari Laut Hongmeng, dan roh jahat melonjak. Setelah itu ada sungai kepalsuan yang menenggelamkannya untuk kedua kalinya. Klik, tubuh Kui Jiang hancur lagi, hampir berubah menjadi tumpukan daging dan tulang yang patah. Orang ini juga orang yang kejam. Dia membuang kompor tembaga tanpa berpikir panjang. Tungku tersebut bersinar dengan cahaya perak dan diukir dengan pola ilahi. Tapi itu adalah senjata yang terkenal di dunia yang dia gunakan untuk meledakkan dirinya sendiri. Kekuatan kehancuran menerobos aura jahat ibel dan merobek Laut Hongmeng. Ketika sungai ilusi berguling, dia telah membuka jalan laut berbintang, menginjaknya dan membubung hingga ke dalam malam, dan memasuki dunia abadi dari sana, dunia fana. Itu benar, dia menjadi pemalu lagi. Bahkan jika dia menjadi dewa kuasi kaisar, dia masih tidak bisa mengalahkan Zhao Yun. Sudut pikirannya yang rusak membuatnya semakin kalah. Dia ingin menjadi gila. Lari, Zhao Yun mengejarnya ke dunia peri dengan matanya seperti obor. Selamatkan aku. Rambut Kui Jiang acak-acakan, aumannya seperti guntur, dan dia melompat dari dunia peri ke dunia dewa. Ledakan. Zhao Yun mengikutinya seperti bayangan dan tiba tak lama kemudian, jadi dia pasti telah menghancurkannya. Suara dentuman disertai dengan cahaya api, dan menara dewa ibel yang terintegrasi ke dalam tubuh Kui Jiang hancur dengan satu pukulan. Tanpa perlindungan artefak tertinggi, aura Kui Jiang langsung anjlok, dan semangat juang Zhao Yun bertabrakan, menyebabkan dia terhuyung sejenak. Penindasan. Zhao Yun membuka lonceng kematian dan tahta abadi secara berurutan, menekan ke bawah seperti gunung. Tubuh Dharma, tunjukkan. Kui Jiang mengertakkan gigi dan berubah menjadi versi lain dari dirinya. Yang satu menghancurkan lonceng dewa kematian, dan yang lainnya menerobos tahta abadi. Ayo,
Tubuh Zhao Yun juga berubah menjadi cahaya keemasan, menjadi tubuh Tao yang abadi. Langit berbintang yang luas, karena mereka menandai 3 medan perang. Di ruang hampa di timur, kuali penguburan dewa dan menara Ibel dewa sedang berperang satu sama lain, menimbulkan suara berdentang. Di selatan, Miao Miao, badan Tao abadi dan Kui Jiang Dharmakaya bertarung habis-habisan. Zhao Yun, sebaliknya, bertarung sengit melawan jati diri Kui Jiang di Tianyu Barat. Situasi pertempuran. Karena Zhao Yun lebih unggul, dia merasa tak terkalahkan. Di sisi lain, Kui Jiang dikalahkan berulang kali, dan momentumnya sepertinya telah hancur total. Siapa yang ingin bertarung lagi? Jauh di dalam langit berbintang, pelangi ilahi muncul. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator biasa yang melewati tempat ini dan datang untuk melihat setelah mendengar keributan tersebut. Mereka semua mengangkat alis ketika melihat pertempuran tersebut. Jika saya membacanya dengan benar, itu pasti adalah penguasa dinasti dewa. Adapun yang lainnya, bukankah dia adalah putra surga yang legendaris? Putra dewa kesunyian yang agung tidak bisa mengalahkan Zhao Yun. Lihat apa yang kamu katakan, dia seharusnya bisa mengalahkan Zhao Yun, memang benar, putra Aragami sangatlah mulia. Tapi pria bernama Zhao tidak terlalu tangguh di latar belakang. Gelar 9 mitos tidak kalah dengan gelar Dewa Surga. Tentu saja pertarungan ini bukan tentang latar belakang, tapi tentang warisan seseorang. Lebih besar dari dalam hal kekuatan tempur, Zhao Yun tampaknya telah melampaui tuan dan leluhurnya pada saat yang bersamaan. Klik, di bawah perhatian dunia, Kui Jiang meledak lagi, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Dan kenapa harus dikatakan lagi, karena tubuhnya telah dibongkar paksa lebih dari 1 kali. Melihat Dharmakayanya, dia mengalami nasib yang sama, ditekan dan dipukuli oleh tubuh Tao sepanjang jalan. Satu-satunya yang berwajah panjang adalah Menara Dewa Ibel, yang retak oleh kuali pemakaman dewa. Menghancurkan. Zhao Yun sangat marah hingga dia menghancurkan tubuh Kui Jiang dengan 1 telapak tangan. Dewa ini sangat pemberani, tubuh daunnya begitu ganas hingga ia menghancurkan tubuh Kui Jiang Dharma. Takut, Kui Jiang takut, berpegang pada jiwa ilusinya, dia melarikan diri. Tentu, begitu Zhao Yun meminumnya, matanya yang kacau berkembang dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Dia menggunakan mata dewa untuk menahan Kui Jiang, tapi dia hanya menggunakan kekuatan matanya untuk menahan Kui Jiang. Tak perlu dikatakan lagi, metode ini sangat mudah digunakan, dan Kui Jiang yang melarikan diri mengalami stagnasi. Membuka, raungannya adalah auman dari jiwa, menerobos dengan 1 pukulan. Namun, momen ini sudah cukup bagi Zhao Yun untuk melakukan pukulan telak. Zeng, dia memegang Long Yuan di tangannya dan langsung menyerang, menghancurkan segalanya dengan 1 pedang. Ini memang pukulan yang menentukan, pedang terkunci, dan pukulannya adalah kehancuran. Namun pada saat ini, sesosok tubuh cantik muncul dari udara. Dia adalah Dewa Bulan, dan tubuhnya bermandikan cahaya bulan putih yang indah. Dialah yang mengulurkan tangan gioknya dan memegang pedang Long Yuan Zhao Yun tanpa memihak. Dalam sekejap, dia melepaskan kekuatan pedang Zhao Yun dan menyelamatkan Kui Jiang. Penyelamatan bukan berarti pelepasan. Dia menggunakan hukum untuk menyegel putra Zentian ke dalam reinkarnasi. Menara Dewa dan Ibel, penyelamat setia, juga dikurung. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menyelamatkannya. Zhao Yun menyingkirkan pedang Long Yuan. Kemudian, dia menambahkan bagian kedua kalimatnya, saya lupa, produk ini berharga. Ada sesuatu yang perlu saya tanyakan kepada Dewa Langit, Dewa Bulan tersenyum lembut. Dewa Surga masih hidup, kamu bisa melihatnya melalui Kui Jiang. Langit berbintang terdiam, dan Zhao Yun serta Dewa Bulan juga menjauh. Penontonnya masih ada, dan sudah lama sekali saya tidak menyelesaikan pemikiran saya selalu merasa ada yang kurang. Apa yang hilang sekelompok orang besar di area terlarang? Zhao Yun, bertengkar dengan putra Zentian, dan mereka membuat keributan besar, tetapi pemimpin tertinggi dari area terlarang tidak muncul dari awal hingga akhir. Hilang. Setelah melihat untuk terakhir kalinya, semua orang berpencar berpasangan dan bertiga. Setelah mereka pergi, sosok hantu muncul. Siapa bilang tidak ada yang datang ke area terlarang? Ada cukup banyak yang datang. Alasan kenapa mereka tidak muncul adalah karena Dewa Bulan juga hadir di permukaan. Zhao Yun dan Kui Jiang sedang bertarung, tapi di kenyataannya, mereka diam-diam saling berhadapan, dengan Dewa Bulan yang mengambil alih. Dalam analisa terakhir, masyarakat masih terpecah belah. Jika Anda benar-benar ingin terburu-buru, Anda tidak boleh kalah. Sayang sekali, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang yang menonjol. Bahkan setelah bolak-balik, Zhao Yun mundur sepenuhnya. Berdengung, bagian yang diciptakan oleh Dewa Bulan masih sangat aneh.
Zhao Yun telah merobek pakaiannya yang berlumuran darah dan berganti menjadi jubah Tao yang bersih. Berubah lagi. Dewa Bulan tersenyum lembut. Ini bukan masalah besar. Tuan Zhao menyesap anggurnya. Hanya karena dia mengatakannya dengan santai bukan berarti perubahannya juga biasa saja. Setidaknya, di mata Dewa Bulan, transformasi ini hampir seperti nirwana. Tampaknya penghancuran artefak tertinggi oleh Dewa Tua Tianyuan tidak semuanya merupakan bencana. Dengan kata lain, ada keberuntungan dalam kesulitan, dan muridnya adalah contoh sempurna dalam hal ini. Suara mendesing. Dia menjentikkan lengan bajunya dan melepaskan Kui Jiang, yang dipenjara oleh hukum reinkarnasi. Begitu saja, pria itu masih tidak jujur, matanya merah, dan dia berjuang mati-matian, tetapi setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, apalagi menerobos pengekangan, bahkan sulit untuk bergerak mengaum, bunuh jika kamu mau. Zhao, tuan muda tidak terbiasa, jadi mantra keluar dari bibirnya. Sekarang, seluruh dunia menjadi sunyi, dan telingaku juga menjadi sunyi. Sulit untuk mengatakannya, tapi mata Kui Jiang merah dan berdarah. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu melihat ayahmu? Bisik Dewa Bulan, meraih ke belakang Kui Jiang dan meletakkan tangan gioknya di punggungnya. Mendengar ini, Kui Jiang, yang matanya sangat merah, tiba-tiba kehilangan sedikit keganasan. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu dia tidak dapat lagi mengingatnya, telah terjadi musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas yang tak terhitung jumlahnya. Membuka. Dewa Bulan memarahi dengan ringan, dan tangan gioknya mekar dengan cahaya ilahi. Di antara telapak tangan dan jarinya, ada garis rahasia reinkarnasi yang mengalir. Pola rahasia itu diukir di tubuh Kui Jiang seperti sebuah merek. Dan dia dengan lembut menutup matanya saat ini. Kui Jiang mengerang teredam, sikap ganasnya menghilang, dan ekspresinya sangat menyakitkan. Setelah 3-5 detik, saya melihat Dewi Bulan membuka matanya, tetapi matanya dipenuhi kekacauan. Dia memandang ke cakrawala, dan sejauh mata memandang, ada sebuah gunung tua. Di puncak gunung, sesosok tubuh berdiri dengan tangan di belakang punggung, diam-diam memandangi bintang-bintang. Itulah dewa yang menguasai langit, namun dia tidak ada di zaman ini. Kekuatan supernatural besar Dewa Bulan didasarkan pada Kui Jiang, dan asal-usulnya dapat ditelusuri melintasi ruang dan waktu. Zhao Yun tidak bisa melihat kesialannya, tapi Kui Jiang menitikkan air mata. Itu adalah ayahnya, bahkan tampilan belakangnya sehangat yang dia ingat. Kamu baik-baik saja, bisik Dewa Bulan. Saya pikir nenek moyang kaisar akan mencari saya. Di sisi lain ruang dan waktu, Dewa Surga, dengan punggung menghadap ke tahun, tersenyum sedikit. Dia tidak berbalik, tidak melihat Dewa Bulan, atau anaknya Kui Jiang. Dia seperti patung batu abadi, berdiri dengan tenang di puncak gunung, diam-diam memandangi ketiadaan. Saya ingin jawaban. Kata-kata Dewa Bulan mencakup ruang dan waktu. Sebuah jawaban, sebagai imbalan atas sebuah janji. Dewa Surga tersenyum. Tapi itu tidak masalah. Bersikap baiklah pada anakku. Oke, Luna berkata ringan. Langit berada di luar langit, kata dewa yang mengendalikan langit. Setelah mendengar ini, Dewa Bulan terdiam, alisnya yang cantik sedikit mengernyit, dan matanya tidak yakin. Zhao Yun, sebaliknya, telah menghabiskan seluruh kekuatan mata kekacauannya dan tidak dapat melihat Dewa Surga. Bagaimana kalau dikatakan, itu Xiu'er benar saja, sarananya sangat ampuh. Dialog melintasi ruang dan waktu, apakah semua dewa besar berkomunikasi seperti ini? Ayah, wajah Kui Jiang dipenuhi air mata saat ini, dan dia berteriak dengan suara jiwanya. Namun, tidak ada respon dari sisi lain ruang dan waktu, bahkan ayahnya tidak berbalik. Dewa Bulan akhirnya mundur dan mengakhiri pembicaraan singkat dan keterlaluan ini. Saya ingin memasuki dinasti dewa. Dia melepaskan segel Kui Jiang dan mengulurkan ranting zaitun. Menepati janjinya, inilah janjinya kepada Tuhan yang menguasai langit. Terima kasih. Dibandingkan dengan keganasannya sebelumnya, Kui Jiang sangat tenang saat mengatakan ini. Suaranya serak dan matanya redup, membuatnya tampak bingung. Ucapan terima kasihnya bukan untuk berterima kasih kepada Dewa Bulan karena telah mengundangnya untuk bergabung dengan dinasti ilahi, tetapi untuk berterima kasih kepada Dewa Bulan karena mengizinkannya untuk melihat ayahnya, meskipun itu hanya sekilas punggungnya melintasi ruang dan waktu. Dia pergi, seperti waktu yang memudar, selangkah demi selangkah. Para dewa dan ibel masih sangat setia, berkeliaran di sekitarnya dan tidak pernah pergi. Suasana hatinya telah berubah, kata Zhao Yun. Jika kamu tidak memecahkannya, kamu tidak akan tahan. Bibir Dewa Bulan sedikit terbuka. Saya pikir mengikatnya adalah metode yang paling dapat diandalkan. Zhao Yun berkata dalam-dalam. Selama sisa hidupnya,
dia mungkin bukan sekutu, tapi dia tidak akan pernah menjadi musuh. Saya harap, Zhao Yun menutup matanya, mengikuti dengan tergesa-gesa, dan dengan santai mengembalikan tirai air. Apa yang muncul di tirai air adalah raksasa yang dia temui di Immortal Crack. Titan, gumam Dewa Bulan. Apa latar belakangnya? Zhao Yun bertanya. Dewa Agung dari ras raksasa. Dia datang ke dinasti kita. Kamu akan mengetahuinya setelah kita membicarakannya. Dia memiliki temperamen yang sangat kuat. Oke, Zhao Yun meraih tangan Dewa Bulan dan kemudian melemparkan Dream Back to the Ancients. Keduanya muncul lagi di dunia berkabut. Dewa Bulan baik-baik saja, seperti mimpi, anggun dan indah. Hal yang memalukan adalah Zhao langsung pingsan saat dia terjatuh. Saat ini, dia terengah-engah, dan wajahnya pucat dan tidak berdarah. Anda tidak bisa begitu saja membawa orang ke dalam mimpi, apalagi membawa orang kembali ke mimpi abadi. Dewa kecil dan makhluk abadi tidak apa-apa, tapi jika itu adalah Dewa Agung seperti Xiu'er-nya, dia tidak bisa menahannya dengan fondasinya dan akan dikonsumsi dalam sekejap mata. Kekuatan ilahi telah habis, dan ini berdasarkan premis bahwa Dewa Bulan tidak melawan. Jika dia melakukan sesuatu, bahkan mengangkat tangannya dengan santai, itu sudah cukup baginya untuk kehilangan setengahnya hidupnya. Aku meremehkanmu lagi. Dewa Bulan tersenyum, dan menggunakan kekuatan sucinya untuk mengairi laut kering Zhao Yun. Sudah berapa lama kita tidak bertemu murid kecilnya yang berharga benar-benar dapat memahami jalan mimpi hingga tingkat seperti itu. Bahkan ibel mimpi saat itu hanya dapat melakukan ini. Tidak mudah untuk menikah dengan kultivasimu. Zhao Yun membersihkan dirinya dan berdiri dengan goyah. Tidak ada yang lain, kecuali tungkai dan kaki saya terasa sedikit lemas. Saat dia berbicara, desahan lembut datang dari dalam hati. Lalu, terdengar suara dentuman. Dewa raksasa itu keluar lagi. Tubuh dewa yang agung dan besar itu seberat gunung. Setiap langkah yang diambilnya membuat dunia bergetar. Terutama mata besar itu, yang seperti dua matahari, bersinar terang kemungkinan besar mereka akan mengalaminya. Setelah diguncang hingga menjadi buta, mengapa Tuan Zhao tidak diam saja di sana dan menggosok matanya? Ini anak nakal lagi, kata Ju Shenhua kepada Zhao Yun, tapi dia sedang melihat Dewa Bulan. Gadis cilik ini bertubuh langsing dan kostumnya memiliki daya tarik yang unik. Setelah perubahan hidup yang tak ada habisnya, kamu masih hidup. Bisik Dewa Bulan. Apakah kamu mengenaliku? Dewa raksasa itu menyentuh dagunya dan mengamatinya dari atas ke bawah. Tuanku adalah Dewa Catur. Sepertinya, aku pernah mengalahkannya sebelumnya. Dewa raksasa berkata, dengan serangan kritis 10.000, yang membuat Dewa Bulan sangat malu. Tuan Zhao juga menggerakkan sudut mulutnya. Pria besar ini mungkin bukan binatang buas. Ayo, potong rantainya. Dewa raksasa itu berbalik ke samping dan menunjuk ke belakangnya dengan suara gemerincing. Itu semacam rantai hukum besi yang mengunci tulang punggung dan tulangnya. Sungguh segel yang mendominasi. Zhao Yun tidak bisa menahan rasa takut ketika dia melihat rantai besi hukum. Saya ingat ketika dia kembali terakhir kali, dia tidak melihat benda ini. Pantas saja dewa raksasa bersembunyi di sini dan tidak bisa keluar, itu karena terkunci. Tak terbayangkan betapa menakutkannya bos yang menyegelnya. Hukum janji. Kaisar leluhur. Gumam Dewa Bulan, dan dia tahu hukum siapa itu. Karena ini adalah hasil karya kaisar leluhur, tidak mengherankan. Dengan landasan dewa raksasa, tidak ada seorang pun kecuali dewa tertinggi yang dapat menekannya. Apa? Dewa raksasa itu sedikit cemas dan mendesak. Aku bisa menyelamatkanmu dan bergabung dengan dinasti ketuhananku. Zhao Yun berteriak ke langit. Mudah untuk mengatakannya. Dewa raksasa itu setuju tanpa memikirkannya, dan dia sangat senang. Faktanya, dia bahkan tidak tahu spesies apa Shen Chao itu. Namun, tidak masalah, selama dia membuka segelnya, dia akan bebas terbang, dan semua dewa, dewa catur, dan kaisar akan pergi ke neneknya. Zeng, Dewa Bulan sedikit mengangkat tangannya, dengan jari-jarinya menyatu, dan hukum reinkarnasi mengalir. Dia menciptakan pedang abadi yang mematahkan rantai hukum hanya dengan satu pukulan. Aku bebas. Setelah segel hukum dibuka, dewa raksasa itu meraung. Auranya begitu besar sehingga semua retakan di dunia hancur karenanya. Latar belakang yang sangat mendominasi. Tubuh Zhao Yun bergetar hebat dan pikirannya bergetar. Untungnya, dia dilindungi oleh Dewa Bulan, auranya jauh dari sama besarnya. Menjadi dominan itu bagus. Semakin mendominasi, semakin kuat. Dengan cara ini, dinastinya memiliki jenderal lain. Memikirkan hal ini, dia terkekeh. Senior, dinasti ilahi menyambut Anda. Dinasti ilahi apa? Dewa raksasa itu mengangkat telinganya dengan santai.
Membuka segelnya, menyelamatkanmu, dan bergabung dengan dinasti ilahiku, kami baru saja setuju. Aku tidak pernah mengatakan itu. Xiuer, dia. Curang. Ya, bisakah dia bertarung? Petik 2 titik. Sampai nanti. Dewa raksasa itu melambaikan tangannya dan mencari tempat untuk menenangkan diri. Saya sering mendengar bahwa senior saya cukup kuat untuk menembus langit, tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dewa Bulan menghentikannya. Aku tidak akan memukul wanita, ayo pergi dan bersenang-senang. Kata Dewa Raksasa sambil mengambil langkah keluar dari kekacauan. Dewa Bulan dengan santai meraih celah itu dengan satu tangan. Setelah semuanya selesai, pria besar itu diseret kembali olehnya. Kekuatan surga semu. Dewa Raksasa itu mengangkat alisnya dan memandang Dewa Bulan lagi dengan serius. Entah penglihatannya terlalu rendah, atau penyembunyian kupu-kupu malam kecil ini terlalu tinggi, dia tidak menyadarinya sebelumnya. Selain bermain catur, bocah cilik itu selalu membuat masalah. Bisakah dia mengajarkan hal seperti itu? Nasibku adalah untuk tinggal dan memasuki dinasti ilahi. Para senior memilih. Kamu lebih menjanjikan daripada anak catur kecil itu. Kata-kata Dewa Raksasa itu seperti guntur. Adapun anak catur kecil yang dia bicarakan, dia pasti mengacu pada Dewa Catur. Ketika dia menerobos langit, nenek moyang Dewa Catur bahkan belum lahir. Tidaklah berlebihan untuk memanggilnya anak catur kecil. Terima tamparanku. Dewa raksasa itu menamparkan tangannya, merentangkan tangannya yang berjari 5, dan menurunkannya dari langit. Seperti yang diharapkan dari cara menumbuhkan kekuatan, telapak tangan ini seberat gunung raksasa setinggi 8.000 kaki. Sebelum benar-benar hancur, ruang angkasa hancur menjadi ketiadaan, di bawah kekuatan telapak tangannya, tidak ada alam semesta atau hukum yang dapat dilihat. Inilah yang disebut kekuatan tunggal. Zhao Yun terkejut saat melihatnya, dan energi serta darahnya yang tertekan hampir membeku. Dewa raksasa itu begitu ganas sehingga satu tamparan bisa membunuhnya dan menyebabkan dia bereinkarnasi. Awan Dewa Bulan ringan dan angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan meskipun raksasa itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tetap anggun. Baru setelah tangannya yang besar jatuh, dia menjentikkan lengan bajunya, melelehkan surga semu dan bereinkarnasi menjadi pedang, dan menyerang ke langit, mematahkan kekuatan telapak tangan raksasa dan membunuhnya. Setelah membuka tangan besar yang menutupi langit, Dewa raksasa itu sendiri juga dengan paksa dipukul mundur oleh kekuatan yang tersisa. Apakah kamu pernah mempraktikkan jalan surga? Sebuah cahaya aneh melintas di mata besar Dewa raksasa itu. Iya, ini adalah jalan surga, dan tanda kelahirannya tidak dapat menipu manusia. Itu cukup untuk menghancurkanmu. Dewa Bulan berkata dengan ringan. Aku merasa sakit malam ini. Ayo bertarung di lain hari. Dewa raksasa itu menjadi penakut lagi. Memalukan untuk berbohong, tapi apa yang dia katakan adalah kebenaran yang sebenarnya. Dia telah disegel oleh kaisar selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dia sangat tua dan kelelahan, seolah-olah dia kehabisan minyak dan mati jalan surga, kawan. Anda tidak perlu khawatir, tidak apa-apa menjadi pengecut sekali atau 2 kali. Ledakan. Dia memasuki dunia fana, tanpa memihak, dan mendarat di sekelompok gunung. Itu karena tubuhnya yang begitu agung sehingga ribuan mil gunung dan sungai diguncang olehnya. Dewa Bulan kemudian tiba, seperti seberkas cahaya, menampakkan wujud aslinya di depan matanya. Ini sudah larut malam, sudah berakhir, Dewa raksasa itu mengutuk. Kalahkan muridku dan lepaskan kamu. Dewa Bulan berkata dengan samar. Ada juga bagian kedua dari kalimat ini. Jika kalah, kamu akan memasuki dinasti ketuhananku. Jika kamu masih mempermainkanku, aku akan mengirimmu kembali ke kampung halamanmu. Murid, Dewa raksasa itu mengangkat alisnya lagi. Saya mendengar bahwa Anda memukuli tuan saya. Tuan Zhao berjalan keluar dari dunia kecil di dalam tubuh Dewa Bulan dengan lingkaran cahaya. Tidak ada alam semesta yang dapat menekan celah di dunia abadi, tetapi jika ada di dunia fana, praktikkanlah. Tidak dapat disangkal bahwa kemarahannya sedikit lebih kuat saat itu. Dewa raksasa mengatakan ini, dan kekuatannya segera selesai. Dia mengakuinya, dia tidak bisa mengalahkan cara lama surga. Namun, jiba kecil ini sebenarnya tidak cukup untuk menambal giginya. Bukan sifat pria untuk menindas anak kecil, tapi dia sering melakukannya. Tuan memberiku mimpi, untuk memukulmu sampai mati. Zhao Yun membetulkan kerah bajunya dan menepuk-nepuk debu di pundaknya. Dewa raksasa tidak menjawab, tapi melirik ke arah Dewa Bulan. Makna di matanya jelas apakah orang ini selalu berbicara begitu arogan. Tepatnya, dia belum mengaktifkan mode pertarungan. Keheningan Dewa Bulan lebih baik daripada suaranya. Buka saat Anda mengatakannya. Zhao Yun jatuh dalam satu langkah,
energi dan darahnya melonjak, dan tubuh emas abadinya mengembang. Dia tidak cukup tinggi, tetapi jika dia memiliki tubuh emas, dia akan setinggi raksasa. Junior, kamu memiliki keberanian yang besar. Dewa raksasa itu tidak berkata apa-apa dan bertepuk tangan dengannya. Menyesmaha Dewa Langit, tinju emas Zhao Yun seperti gunung, dan dia mendominasi langit dan bumi dengan satu pukulan, meledak ke langit. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, bergemuruh, dan lingkaran cahaya terang, membawa sisa kekuatan untuk menghancurkan dunia, menyebar ke seluruh dunia. Kemanapun ia pergi, ruang angkasa runtuh dan gunung serta sungai ada di mana-mana hancur, hingga jutaan mil langit dan bumi diratakan menjadi reruntuhan. Melihat kedua sisi pertempuran, Zhao Yun berdiri diam. Dewa raksasa itu mundur 3 atau 5 langkah, dan tulang telapak tangannya meledak. Pada saat ini, masih ada kekuatan pukulan yang tak tertandingi yang menghantamnya. Bagaimana ini mungkin? Dia tampak ngeri, dan hatinya bergetar. Orang aneh macam apa ini dia juga sangat kuat. Terlebih lagi, ini adalah cara untuk mengembangkan kekuatan. Bahkan jika energi dan darah mengering, bahkan jika Anda ditekan di dunia fana, fondasinya tetap ada. Anda dapat mengalahkan dewa kecil dengan satu pukulan. Hei, apa yang kamu pikirkan? Zhao Yun telah membunuhnya dalam sekejap, dan juga membuka tubuh abadinya dalam sekejap. Tiba-tiba, dia berubah menjadi matahari, dan ribuan sinar cahaya bermekaran. Dewa raksasa yang baru saja berdiri teguh terguncang dan matanya langsung menghitam. Meski hanya sesaat, sepasang tangan besar yang hangat menggenggam pergelangan tangannya, mengangkatnya, dan menghantam tanah dengan keras. Tidak terlalu sakit, tapi hanya membuatnya merasa seperti berada di dalam perut, membuatnya ingin jatuh ribuan mil jauhnya. Ledakan. Bang! 9 jatuh berturut-turut bukanlah batas Zhao Yun, juga bukan batas dewa raksasa. Begitu penguasa dinasti ilahi menyatukan pinggang dan kudanya, itu akan menjadi gempa berkekuatan 80 skala Richter. Penguasa dunia fana melihatnya dengan jelas, dan dunia terguncang hingga jutaan mil. Yang melankolis adalah dewa raksasa. Saya mengingat kembali hari-hari itu. Dia juga menjatuhkan orang dari waktu ke waktu. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia juga akan bersentuhan dekat dengan bumi dalam berbagai postur saat ia dilempar. Apakah Anda yakin? Zhao Yun berteriak keras, dan dengan suara keras, dia memukul lagi. Serahkan tuanmu. Dewa raksasa itu meraung, menghancurkan langit dengan kekuatannya dan menjatuhkan Zhao Yun. Dan dia tiba-tiba berdiri di tanah, posturnya yang agung sepertinya menjadi tanda meningkatnya kekuatan. Saya mendukungnya. Zhao Yun membalikkan karabinnya dan menusuknya kembali dengan keras. Itu bukan pistol, itu seharusnya tongkat. Oh tidak, itu adalah pilar, diubah oleh kekuatan ilahi. Diberkati oleh tubuh emas, setebal gunung, dipegang di tangan Zhao Yun. Bisa besar atau kecil, panjang atau pendek yang akurasinya bagus dan bisa mematahkan celana orang dengan satu pukulan. Itu sangat kuat dan ditembakkan ke dalam jiwa, membuat dewa raksasa itu menangis. Di era apa ini apakah kamu tidak peduli dengan etika bela diri saat bertarung? Dewa Bulan Kuan tidak melihatnya, apa itu kebajikan bela diri? Apakah bulan purnama malam ini? Ayo pergi. Zhao Yun menghancurkan tongkat prasasti itu, dan dewa raksasa itu mengayunkannya dari langit. Dengan pukulan ini, dewa raksasa itu mematahkan tulang dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh tubuhnya retak. Junior, kamu telah menyinggung perasaanku. Dewa raksasa itu meraung dengan marah. Saya akan mendukung Anda lagi. Energi dan darah Tuan Zhao meningkat, dan dia mengangkat pilar ke langit. Setelah selesai, terdengar bunyi klik, yang membuat penguasa dunia fana menjadi sangat energi. Setelah melihat lebih dekat, dewa raksasa kecil itu masih ada di sana, tetapi penutup berliannya telah rusak. Aku ingin kamu mengalahkan tuanku. Aku ingin kamu mengalahkan tuanku. Zhao Yun sangat berani sehingga dia memukul satu demi satu tongkat, membuat suara berdebar-debar. Dewa raksasa itu tidak hanya melankolis, seluruh tubuhnya sakit, dan matanya penuh dengan Optimus Prime. Gambarnya terlalu berdarah, dan adegan selanjutnya tidak layak untuk ditonton lagi oleh Luna. Tentu saja, dilihat atau tidak, itu tidak menghentikan muridnya untuk memamerkan kekuatan besarnya, membawa Optimus Prime, dan memukul dewa raksasa yang terbang di seluruh langit, dan dari waktu ke waktu, dia juga akan melakukannya, memberikan pukulan telak pada dewa raksasa kecil itu. Menyakitkan hanya dengan melihatnya. Keluh penguasa alam fana, merasakan hawa dingin di bagian tertentu tubuhnya bahkan saat menonton pertunjukan. Terima kasih kepada dewa raksasa karena menolak pemukulan, jika itu adalah dewa lain, dia pasti sudah cacat sejak lama. Bang! Sambil meraung,
Raksasa itu jatuh ke langit selama 9 hari dan menghancurkan bumi. Meski begitu, dia tetap ulet, memegangi tangannya di tanah, ingin bangkit dan bertarung lagi. Penekanan. Zhao Yun jatuh dari langit, dan sebuah pilar menempel di punggung dewa raksasa itu. Dari kejauhan terlihat seperti pilar yang menahan langit. Setelah melolong hampir sepanjang malam, dia akhirnya tenang. Sosok besar dan lurus menempel di tanah, tidak bergerak, kecuali tubuhnya bergerak-gerak dari waktu ke waktu dan mulutnya berbusa. Dia dikalahkan oleh murid Dewa Catur. Dia kalah, dan dia juga kalah dari murid Dewa Catur. Yang pertama meninggalkan beberapa mie tipis untuknya. Namun, bocah cilik dari keluarga abadi ini benar-benar binatang buas. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan sakit sebanyak ini, dan dia akan menjadi kasim setelah beberapa kali terkena stroke. Tuan, saya selalu melampiaskan amarah saya kepada Anda. Di sisi lain Optimus Prime, Zhao Yun menganggap serius sebuah tablet. Itulah Dewa Catur. Jika dia mengetahuinya, dia pasti akan memiliki wajah bahagia. Saya yakin. Dewa Bulan datang dengan anggun dan memandang dewa raksasa itu sambil tersenyum. Saya tidak menerimanya. Dewa raksasa itu mengutuk dengan keras dan mulai berdiri. Namun, Optimus Prime menekan, dan ada aturan yang tertulis di pilarnya. Inilah hukum perang, seperti sebuah merek. Mengunci tubuhnya. Zeng, Dewa Bulan menjentikkan tangannya, dan di antara jari-jarinya, ada pedang reinkarnasi yang mengelilinginya. Mengerti, jika dewa raksasa menjadi pengecut, dia akan merasakan ketidaktaatan sama sekali. Inilah situasinya. Bolehkah menolak menerimanya wanita jalang kecil ini benar-benar akan membunuhnya. Bagus sekali. Dewa Bulan berkata dengan ringan, dan pedang di tangannya berubah menjadi tanda reinkarnasi. Dia mengukir tanda ini ke dalam jiwa dewa raksasa. Itu disebut kunci besar. Jika orang besar itu masih tidak jujur, dia bisa dihancurkan dengan satu pikiran. Aku, dewa raksasa itu tidak bisa bernapas dan pingsan di tempat. Pada hari pertama saya mendapatkan kembali kebebasan saya jatuh ke dalam lubang lain. Berdengung, Zhao Yun akhirnya menerima Optimus Prime dan memindahkan raksasa itu ke dunia abadi. Di masa depan, orang ini akan menjadi bagian dari dinastinya, dan dia pasti akan menjadi jenderal yang galak. Ayo pergi. Dewa Bulan tersenyum lembut dan membuka jalan yang aneh. Ledakan. Sebelum Zhao Yun bisa melangkah masuk, dia mendengar suara petir datang dari cakrawala yang jauh. Dilihat dari suaranya, itu pasti suara pertempuran besar, dan sisa kekuatannya telah menyebar ke langit. Jenderal pembunuh Tuhan, Zhao Yun bergumam sambil menatap dengan seluruh matanya. Itu dia. Dewa Bulan menjentikkan lengan bajunya, menggulung Zhao Yun dan menghilang. Ketika keduanya muncul lagi, itu sudah menjadi dataran luas yang dipenuhi retakan besar di angkasa. Itu memang jenderal pembunuh dewa, tapi dia mungkin terluka terlalu parah, jadi dia terombang-ambing sendirian. Zhao Yun buru-buru melangkah maju dan menopangnya dengan satu tangan. Dewa Bulan berdiri dengan anggun dan melihat sekeliling ke segala arah. Mereka datang terlambat, dan orang-orang yang berperang melawan jenderal pembunuh dewa sudah pergi. Untuk bisa melukai jenderal pembunuh dewa seperti ini, dia pasti bukan dewa agung biasa. Siapa yang menyakitimu? Di sini, Zhao Yun telah mengambil ramuan itu dan memasukkannya dengan kekuatan ilahi. Tao tua sudutian, kata jenderal pembunuh dewa sambil batuk darah lagi. Lebih besar dari surga semu. Zhao Yun tidak bisa menahan alisnya setelah mendengar ini. Bukankah ini tentang mengalahkan leluhur yang jahat? Kenapa kita bertemu orang itu? Dia masih hidup, bisik Dewa Bulan, menyembunyikan sedikit keterkejutan. Tidak hanya dia masih hidup, tapi dia juga menculik Xiao Zixi. Bukankah Zixi dibawa pergi oleh Xin Er? Jika aku tidak menyembunyikannya darimu, maukah kamu menyembuhkannya dengan tenang? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi bingung Zhao Yun langsung menjadi dingin. Niat membunuhnya adalah untuk orang yang berani mencuri bayinya. Suara mendesing. Kekuatan supernatural Dewa Bulan yang luar biasa mengeluarkan seberkas energi dari Jenderal Dewa yang membunuh diri sendiri. Itu adalah ki dari sudut Tian Lao Tao yang tersisa di tubuh jenderal pembunuh dewa. Dia menggunakan deduksi ini untuk menelusuri asal-usul energi ini. Kalau tidak, dikatakan sebagai mitos 9 generasi. Tidak perlu waktu lama untuk menemukan lokasinya. Masih di dunia fana, Dewa Bulan mengundurkan diri dan menghilang bersama mereka berdua. Di sebuah kota kuno di dunia fana, 3 orang mewujudkan tubuh asli mereka. Di kota, ada banyak orang, dan Tian Lao Dao Semu hanya berkeliaran di sana. Xiao Zixi juga ada di sana, jadi bukankah dia duduk di lehernya 2 tangan kecil, satu memegang seikat manisan Hao, dan satu lagi memegang lentera kecil.
Ini adalah pertama kalinya gadis kecil itu kembali ke pasar. Semua yang dilihatnya adalah hal baru. Dewa palsu juga menyayanginya dan tersenyum kemanapun dia pergi. Baru setelah dia melihat Jenderal Pembunuh Dewa, wajah lamanya menjadi gelap. Jenderal Dewa di bawah Taisi adalah seekor guk-guk sialan tidak takut pada orang ini. Itu benar-benar membuang-buang waktu. Kembalikan anakku. Di sisi lain, Zhao Yun menghalangi jalannya. Melihat ini, wajah Sutian menjadi semakin gelap. Tubuh yang kekal, dia sudah melihatnya selama turbulensi. Pria itulah yang memanfaatkan transformasinya untuk diam-diam mengeluarkan darahnya. Laki-laki itu juga yang jatuh cinta pada Taisi, gadis impiannya. Dasar bajingan kecil, mari kita lihat apakah aku tidak mengebirimu. Sutian mengutuk dan menyapu Zhao Yun dengan lambaian lengan bajunya. Zhao Yun tidak keberatan, bertempur di sini akan melukai orang yang tidak bersalah. Sejak saat itu, mereka berdua memiliki pemahaman diam-diam dan pindah ke tempat di mana tidak ada seorang pun. Lautan luas tak berujung sejauh mata memandang dan banyak ombak besar bergulung di atasnya. Ayah, Xiao Zixi memanggil dengan suara manis ketika dia melihat Zhao Yun. Dia bukan ayahmu, aku ayahmu, kata Sutian dengan wajah datar. Bagian kedua dari kalimatnya adalah kepada Zhao Yun, gadis ini, nama keluarga saya akan menjadi Mo mulai sekarang. Mulai sekarang, nama keluarga saya akan dikutuk dengan keras, dan dia ada di sana dalam sekejap, mencoba untuk membawa Xiao Zixi pergi. Sutian telah memperkirakan bahwa saat Zhao Yun tiba, dia membawa Xiao Zixi ke dunia kecil di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa secara tidak sengaja melukai gadis kecil ini. Kembalikan anakku. Mata Dewa Zhao Yun seterang obor, dan dia tidak membuang waktu untuk berbicara dengannya, dan mengayunkan pedangnya untuk membunuhnya. Kaki dan kaki Sudotian juga mati rasa, dia naik ke langit dengan satu langkah dan jatuh dengan membalikkan tangannya. Kekuatan telapak tangannya sangat agung, dan juga diberkati oleh kekuatan surga semu. Beratnya seperti gunung raksasa. Merusak. Zhao Yun meninju dengan dominan, meninju Chang Yu dan menghancurkan kekuatan telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia mengorbankan 9 pedang kematian, membentuk formasi pedang, dan menebas langit dengan liar. Namun, 9 pedang baru saja tiba dan sebelum mereka bisa menyentuh surga semu, mereka dipenjarakan oleh suatu kekuatan. Sebaliknya, pedang Pupitian menyerang Zhao Yun. Pedang ini begitu kuat sehingga langsung memotong umur 1000 tahun Zhao Yun. Aku akan mengembalikan pedangku padamu. Teriak Zhao Yun dengan suara nyaring, berubah menjadi pedang dengan cara berperang, dan menebas di udara. Mata boneka Tian penuh dengan penghinaan, bahkan pedang kecil pun tidak dapat mematahkan pertahanannya. Ya ampun, Anda tidak boleh terlalu percaya diri. Sama seperti dia, setelah terkena pukulan ini, dia tiba-tiba menyeringai. Semua pertahanan dan perlindungan cahaya ilahi sama rapuhnya dengan kertas putih cahaya di pedang orang itu. Roh jahat hitam ditempa oleh tulang dan darah dewa liar. Jika kamu tidak memperhatikan, itu akan menyakitkan. Bang! Dalam, kilatan petir dan batu api. Zhao Yun naik ke langit dan meninjunya lagi. Dia memiliki semangat juang yang tak terkalahkan, postur tubuh yang agung yang dapat mengalahkan semua jenis sihir dengan satu pukulan, dan pukulan kuat yang membuat seluruh dunia gemetar karena terkejut. Ada begitu banyak legenda tentang Zhao Yun yang dapat digunakan di mana-mana dunia. Ringkasan kata. Kekuatan tempur yang tak tertandingi. Awalnya dia tidak mempercayainya, tapi sekarang dia melihat bahwa itu memang bukan lelucon. Di usia seperti itu, tidak banyak orang dalam ingatannya yang bisa melakukan sesuatu yang begitu kuat. Bagus sekali. Sutian tersenyum dingin, lalu melambaikan tangannya. Kekuatan Pseudo Heaven melonjak, dengan mudah menghilangkan kekuatan tinju Zhao Yun. Pada saat yang sama, cahaya ilahi perak terbang dari antara alisnya. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah sepotong cangkang kura-kura, dan itu sebenarnya dipenuhi dengan aura layu dan kehancuran. Begitu Zhao Yun tiba, salah satu lengannya terkoyak oleh benda ini. Sebelum semuanya berakhir, keinginan kehancuran menyerbu tubuhnya melalui luka. Dalam sekejap, guntur dan kilat terbang di dalam tubuhnya, menebas tubuh aslinya secara sembarangan. Menghancurkan. Zhao Yun memarahi dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya, menghilangkan niat membunuh. Itu benar-benar mengarah pada reinkarnasi. Pendeta Tao surgawi palsu itu muncul seperti hantu dalam sekejap. Dia juga melihat cahaya redup berkedip di antara alisnya, dan itu adalah pedang Yuan Shen yang akan disambar. Mengaum. Tubuh agung Zhao Yun bergetar, dan naga dewa emas yang diwarnai dengan awan ungu keluar dari tubuhnya. Naga dewa itu mengayunkan ekornya dan melemparkan langit palsu itu. Hongmeng Purple Ki. Sudo Tian Lao Dao bergumam dan berdiri tegak dengan langkah tiba-tiba.
Ketika mereka menghadapinya, mereka melihat Zhao Yun mendekat, seluruh tubuhnya terbakar api. Tentu, dia stabil seperti guk-guk tua. Dia menegur dengan ringan dan membekukan ruang dengan waktu dan ruang. Tak perlu dikatakan lagi, metode ini bekerja dengan sangat baik. Zhao Yun seolah-olah dia berubah menjadi batu dan tidak bisa bergerak olehnya. Tidak masalah, itu tidak mencegahnya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Begitu suara gemuruh dimulai, dia langsung meledak. Aku, dewa palsu itu lengah dan terjatuh karena sebuah pukulan. Anggap saja itu menyakitkan. Tidak terlalu sakit, tapi saya merasakan angin dingin di bagian belakang kepala saya. Ketika dia berbalik, dia melihat Zhao Yun ada di belakangnya dan memukul kepalanya dengan tongkat. Wow, asam dan menyegarkan. Lautan kesadaran surgawi semu terguncang, dan biji melon di kepalanya berdengung seolah-olah akan meledak. Dia akhirnya sadar, itu adalah tubuh Tao Zhao Yun yang baru saja menghancurkan dirinya sendiri. Orang yang memandangnya sebagai getah adalah wujud aslinya, dan dia tidak menyadarinya sebelumnya. Aku akan memberimu tongkat. Tuan Zhao menjadi kecanduan nakal hari ini dan pergi ke selangkangan celana seseorang lagi. Oke, Sudo Tiandao mengerang, entah sudah berapa kali dia menekannya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Taisi jatuh cinta pada pria ini, dia bahkan tidak berbicara tentang etika seni bela diri yang paling dasar, atau apakah dia hanya suka tidak tahu malu. Gulungan, Sudo Tian Lao Dao sangat marah, dan kekuatan agungnya meledak, menjatuhkan Zhao Yun. Ketika dewa pembunuh mengejarnya, dia melihat lelaki tua itu dengan air mata berlinang. Adikku dipukul dengan tongkat, apa tidak sakit? Rasa sakitnya sangat menyakitkan hingga dia ingin menangis. Aku ingin menyelamatkan nyawamu, aku. Mata Pupitian dipenuhi api, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti. Hanya karena, setelah jenderal pembunuh dewa, ada orang lain yang mengikutinya. Dia adalah seorang gadis cantik. Lihat dengan mata besar ya. Murid Dewa Catur. Mosuan, kamu baik-baik saja. Kata-kata Dewa Bulan seperti lagu dewa. Kenapa? Sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu, kata Sudo Tian tua, tidak lupa melirik ke kiri dan ke kanan, memikirkan kemana harus melarikan diri agar dia bisa terbang ke langit. Tuhan adalah orang yang sulit, dan dia tidak bisa menyingkirkannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Adapun Zhao Yun, pertempuran di dunia fana tiba-tiba di luar jangkauan. Dan sekarang Dewa Bulan lain datang, 3 lawan 1 jelas bukan tandingannya, jadi dia harus pulang dan istirahat. Serahkan Zizi, atau hidupmu, kata Dewa Bulan dengan ringan. Jangan menakutiku, aku pengecut. Sutian mengerutkan bibirnya. Hei, Zhao Yun sangat marah sehingga dia segera membuka pintu menuju keabadian. Memaksaku menjadi gila. God Killer mengutuk dan mengambil pedang ajaibnya. Aku tidak akan memberikannya padamu. Pupitian meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan menghilang. Harus dikatakan bahwa metode pelariannya sungguh menakjubkan. Sayangnya akurasinya kurang bagus dan ia terjatuh ke sungai besar. Sungai itu bernama Waktu, dan ada sosok seperti mimpi berdiri di dalamnya. Nah, Ratu Peri juga ada di sini, jadi Zizi memanggil ibunya. Melihat Sudotian, sosoknya dalam keadaan sangat malu, dan dia tenggelam dalam waktu. Aduh, ada terlalu banyak orang yang bisa menindas beberapa orang. Sudotian Lao Dao menghela nafas dan dengan patuh mengundang Xiao Zixi keluar. Dia bukan seorang pengecut, gadis kecil itu pasti rindu rumah setelah lama keluar. Panggil kakek, pulanglah bersama ayahmu. Pupitian menyentuh wajah Zixi dengan ekspresi enggan. Begitu kata-kata ini keluar, mata Zhao Yun, Dewa Bulan, Kaisar Abadi, dan Jenderal Dewa Pembunuh semuanya menyala dengan api. Mengapa kamu ingin memanfaatkan ini? Kami semua harus memanggilmu Paman Kedua. Ada banyak orang, yang mana keuntungannya adalah memiliki jumlah orang yang banyak. Lebih mudah untuk memulai sebuah kelompok ketika melakukan pertarungan. Zhao Yun dan 4 pria kejam lainnya tiba-tiba berubah pikiran. Seseorang tidak ingin pergi hari ini, jadi tidak perlu pergi. Sudotian Lao Dao benar-benar orang yang fleksibel, kamu bisa memanggilku saudara. Saudaraku, aku pergi. Xiao Zixi tidak akrab dengan dunia, dan dia jelas merupakan gadis kecil yang rendah hati. Saat dia pergi, dia tidak lupa melambaikan tangan kecilnya dan tersenyum polos dan cerah. Dewa palsu itu pergi sambil menutupi selangkangannya. Wajahnya masih gelap dan tembus cahaya ketika dia pergi. Dia ingin memanfaatkannya, tetapi ketika Xiao Zixi berkata kakak, dia diturunkan pangkatnya ke generasi lain. Senioritas tidak penting, yang penting adalah Zhao Yun. Hari ini, jika Dewa Bulan, Kaisar Abadi, dan Dewa Pembunuh Dewa tidak hadir, dia akan benar-benar mengebiri orang itu, tipe yang tidak dapat dipulihkan bahkan dengan teknik keabadian, dan kemudian membiarkan Anda menyajikan kubis.
Di sini, Zhao Yun dan yang lainnya telah memulai perjalanan pulang. Xiao Zixi tidak hanya disayangi oleh Sutian, tetapi juga oleh Jenderal Pembunuh Dewa, yang memeluknya sepanjang jalan dan tidak pernah melepaskannya. Dia biasanya tetap memasang wajah datar, tetapi ketika dia melihat gadis kecil ini, dia tersenyum dari awal hingga akhir. Zhao Yun menggenggam tangannya dan mengerutkan kening, memikirkan leluhur yang jahat. Dengan makhluk sekuat itu yang menatap dinasti ilahi, hal itu bisa menjadi bencana kapan saja. Apa yang kamu lihat? Kaisar Abadi berbisik, berbicara kepada Dewa Bulan. Langit berada di luar langit. Dewa Bulan berdiri dengan anggun, menatap ke langit dengan tenang. Apa langit di luar langit? Jenderal Pembunuh Dewa mendengarkan dengan telinga terangkat, dan dia tidak mengerti mengapa. Sebaliknya, dia menatap mata Dewa Bulan dan Kaisar Abadi, dan ada sedikit makna yang telah dialami oleh kedua dewi yang tak tertandingi ini transformasi ekstrim setelah mengalami bencana demi bencana. Saat ini, bencana tersebut sudah sangat dekat dengan puncaknya. Pada hari ini, semua dewa tertinggi yang pergi kembali. Dan hukuman ilahi Kuang Yingji telah berakhir. Meskipun pertempurannya sengit, dia akhirnya berhasil melewatinya. Dengan postur terkuat, dia menantang surga dan menjadi dewa. Pada saat ini, dia sedang menyembuhkan luka-lukanya di Laut Ilahi di kota. Ada banyak orang yang terluka. Sebelumnya, ketika leluhur jahat datang untuk menimbulkan masalah, ratusan artefak meledak dan rusak total. Kebanyakan dari mereka telah mengasingkan diri untuk memulihkan diri, dan mereka mungkin tidak dapat keluar dalam waktu singkat. Tidak ada kekurangan rejeki ketika terjadi musibah dan musibah. Seperti Dewa Bulan dan Kaisar, yang satu memasuki reinkarnasi, bertransformasi dan kembali yang lain memasuki aliran yang bergejolak, dan setelah puluhan ribu tahun, mendapatkan kembali kejayaannya yang dulu. Memasuki aliran turbulen dan tidak mati. Dia juga jatuh ke masa lalu. Yang pertama mendapat pencerahan ruang dan waktu, dan yang terakhir mendapat pencerahan mimpi. Zixi, dari mana saja kamu? Seorang kakak laki-laki mengajakku berbelanja, ada banyak orang. Petik 2. Ketiga lelaki kecil itu, yang sudah berhari-hari tidak kulihat, masih terdengar sangat manis. Batu-batu yang tergantung di hati Yao Yue dan Luo Xia akhirnya jatuh. Anda harus berhati-hati kali ini, dan Anda tidak akan kehilangan anak itu lagi. Zhao Yun sangat sadar, sudah mengenakan celemeknya dan melangkah ke atas kompor. Tidak lama kemudian, Zhao Yuan dan Furong juga naik ke gunung, dan keluarga itu hidup harmonis. Apa? Titan. Malam itu, sebuah berita keluar. Semua dewa terkejut, termasuk banyak dewa besar. Dewa para raksasa yang agung. Abu di antara abu, zaman di mana dia hidup sangat berbeda dengan saat ini, namun legenda yang dia ciptakan masih dibicarakan oleh dunia bahkan setelah keabadian. Tanpa diduga, dewa seperti itu masih hidup di dunia dan bahkan telah bergabung dengan dinasti ketuhanannya. Itu saja. Pada hari kedua, Dewa Air menemukan sebidang langit dan bumi jauh di dalam kota tertinggi. Ada banyak dewa besar yang menemani kita, yang ingin bekerja sama untuk membuka dunia yang besar. Mereka diciptakan oleh dewa raksasa, mereka terlalu besar untuk ditampung di puncak gunung biasa. Sejak saat itu, dia bertindak seperti yang dia lakukan hari ini. Para dewa bekerja sama dan pembangunannya selesai dalam waktu setengah bulan. Dewa raksasa itu akhirnya dibebaskan. Meski wajahnya gelap, dia tetap sangat puas dengan rumah barunya. Kota tertinggi. Setelah melihat rumah barunya, dia melihat ke bawah ke lautan para dewa. Tak terbayangkan hal seperti itu datang dari seorang anak catur cilik. Memang benar pepatah lama, segala sesuatu bisa menjadi Tao, bahkan bermain catur pun bisa menciptakan permainan Tao. Setelah menghela nafas, dia mendecakkan lidahnya lagi. Kota ini luar biasa, dan orang-orang di kota ini bahkan lebih luar biasa lagi. Mereka yang berlari di tanah, berenang di air, dan terbang di langit. Seperti gado-gado, dan monster dapat menangkap banyak dari mereka. Garis keturunan khusus juga lebih luar biasa dari yang lain. Di antara mereka, ada beberapa leluhur. Secara kebetulan, mereka semua bermarga Zhao. Sungguh dinasti dewa. Energi dan darah dewa raksasa itu lamban, tetapi matanya panas. Dengan begitu banyak orang berbakat berkumpul, dalam puluhan ribu tahun, mereka akan menjadi raksasa, dan semua area terlarang dan warisan tertinggi harus disingkirkan. Saya sering mendengar bahwa senior saya mampu menembus langit, dan reputasinya memang pantas. Di masa depan, kita semua akan menjadi satu keluarga, dan Anda harus selalu menjaga saya. Bahwa umur seniorku telah habis, jadi aku mengirimimu obat ajaib yang memulihkan kehidupan. Pindah ke rumah baru bagaimana mungkin tidak ada yang memberi selamat padaku. Orang-orang di dinasti Shen sangat antusias, tua dan muda,
semua orang penuh dengan orang, dan mereka semua memiliki tangan kosong. Saat mereka memasuki dunia besar, gerakan mengangkat kepala juga sangat rapi. Dewa raksasa itu begitu tinggi bahkan duduk di sana, dia tetap seperti gunung. Dan auranya sungguh luar biasa megah dan luas, latar belakangnya sama kuatnya dengan dewa barbar. Setiap orang yang melihatnya mengalami kesulitan bernapas, dan junior yang tidak pandai bahkan lebih sulit untuk bergerak. Itu saja, dengan asumsi bahwa dewa raksasa menahan auranya. Jika dia mengungkap paksaannya, setidaknya 60% orang yang datang untuk memberi selamat harus berbaring. Jika dia kesal dan melolong lagi, dia bisa menghancurkan area yang luas. Orang sebesar itu tidak bisa dikalahkan. Ketika pembuat onar datang dengan membawa tongkat, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Di depan dewa raksasa, tongkatnya bahkan tidak bisa dianggap sebagai tusuk gigi untuk digaruk seseorang gatal. Benar-benar tidak bisa direbus dalam satu panci. Kata Dapeng, dan itu benar adanya. Karena alasan ini, dia dan sekelompok temannya tetap berada di kaki dewa raksasa, mengangkat kepala dan memandangnya dengan serius untuk waktu yang lama. Era kuno itu, sungguh luar biasa. Raksasa sangatlah menakutkan. Sulit membayangkan seperti apa keluarga raksasa ketika mereka berada dalam kondisi paling kuat. Bolehkah aku menemukan istri di sini? Sejak memasuki dunia besar, tongkat ajaib tua dan makhluk abadi yang gemuk telah mengelilingi dewa raksasa itu ratusan kali. Selain mereka, ada banyak orang tua, semuanya berkelahi dengan sampah, dan mereka semua adalah makblang. Di hari kerja, mereka banyak melakukan perjodohan, mereka menjodohkan bujangan laki-laki dan bujangan perempuan yang tak terhitung jumlahnya, agar kekayaan mereka tidak mengalir ke pihak luar dan mereka bisa melanjutkan dupa dinasti. Tapi yang satu ini, mereka benar-benar tidak berdaya. Orang-orang dinasti Ming tidak berbicara secara diam-diam. Saya ingin menjalin hubungan dengan Anda. Dewa leluhur mengatakan ini dengan serius, dan semua dewa besar yang hadir memiliki gagasan yang sama. Melihat dinasti ketuhanannya, saya khawatir saya tidak dapat menemukan orang dengan senioritas lebih tinggi dari ini. Bahkan Dewa Bulan harus memanggilnya senior ketika dia melihatnya. Jika Anda bersumpah dan berteman dengannya, maka Anda bukanlah seorang super senior, Anda adalah leluhur sejati. Kalau dipikir-pikir, hanya sedikit orang yang berani menyebutkan hal ini. Jadi, Monkey yang mengancam akan menyembah dewa raksasa itu sudah terlempar dari langit dan belum jatuh. Aku, seperti ini. Pada hari pertama pindah ke rumah baru, raksasa itu mengatakan ini. Orang-orang kecil ini sangat energik, dan adat istiadat rakyat yang sederhana di sini memberinya rasa memiliki yang disebut rumah. Dia mengasingkan diri dan menelan pil yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tahu bahwa ketika dia keluar dari pengasingan, itu akan mengejutkan. Larut malam, Zhao Yun berjalan keluar dari puncak gunung dan mendarat di tepi laut ilahi. Ketika dia tiba, Yue Xin sudah ada di sana, duduk di bawah pohon, asyik membaca gulungan rahasia. Di sampingnya, ada tumpukan buku kuno, semuanya dipinjam dari Paviliun Sutra. Mungkin dia begitu terpesona dengan apa yang dilihatnya sehingga dia bahkan tidak menyadari ada seseorang yang datang. Zhao Yun tidak mengganggunya, dia hanya melihat Kuang Yingji. Setelah beberapa hari penyembuhan, dia telah membentuk kembali tubuhnya dan menghilangkan sisa niat membunuh kesengsaraan surgawi di tubuhnya, dan sedang menjalani langkah transformasi terakhir. Memantulkan cahaya bintang, Zhao Yun diam-diam keluar dari lautan dewa. Sebelum berangkat, dia juga meninggalkan banyak pil untuk Kuang Yingji. Tidak akan memakan waktu lama, setidaknya 3 atau 5 bulan, sebelum lelaki tua itu keluar dari pengasingan. Dia tidak kembali ke gunung, tetapi berkeliaran di sekitar kota seperti turis yang menganggur. Di bawah malam bulan purnama, dinasti ketuhanan sangat beragam seperti biasanya. Mereka yang menganut Taoisme, mereka yang menggambar jimat, mereka yang berkumpul untuk melihat barang-barang tahun baru, dan mereka yang rajin membuat boneka di rumah, semuanya memiliki barangnya masing-masing, untuk dilakukan. Adat istiadat rakyatnya sederhana dan penuh vitalitas. Dia bukan satu-satunya yang keluar jalan-jalan di malam hari. Tidak, ada bayangan indah lainnya jauh di dalam hutan. Itu Meng Xian, yang pasti telah mengungkapkan masalahnya dan tanpa sadar berjalan dalam tidur. Di belakang Meng Xian, ada orang lain yang mengikuti, tuannya Yun Yan dari Sekte Tian. Dia telah mengikuti Meng Xian untuk waktu yang tidak diketahui, sampai mereka berhenti di depan sebuah kolam yang lain sedang melihat ke bawah pohon. Apakah kamu hantu? Melihat Zhao Yun, Yun Yan melihat ke samping. Ini disebut pekerjaan inspeksi. Zhao Yun duduk dan memandang Meng Xian. Seorang rekan praktisi jalan mimpi, senior ini memiliki pemahaman yang lebih dalam daripada orang yang mencoba-coba seperti dia. Justru karena pemahamannya yang mendalam, reaksi dari jalur mimpi sangatlah kejam.
Ini semua rintangan yang harus dilewati dalam memupuk mimpi. Dia mungkin akan tetap sama selama sisa hidupnya. Untuk waktu yang lama, baik guru maupun murid tidak dapat berbicara. Zhao Yun memandang Meng Xian, sementara Yun Yan menatapnya, semakin tinggi. Mencari bayangannya di dalam diriku lagi, kata Zhao Yun tiba-tiba. Siapa? Pikiran Yun Yan terputus dan dia segera menutup matanya. Lin Yu, bagaimana kamu tahu? Aku melihatnya di ruang dan waktu yang lalu. Kata Zhao Yun sambil menjentikkan lengan bajunya dan membuka tirai air. Di dalam tirai air terdapat pemandangan romantis. Di atas gerbong bobrok terdapat seorang gadis cantik nan cantik sedang duduk. Di salah satu sisi gerbong juga terdapat seekor kuda, mereka berdua menjalin hubungan romantis. Mereka berbincang dan tertawa, begitu nyaman, seperti pasangan yang sedang berbulan madu. Perempuan adalah awan masa muda. Pemuda itu persis sama dengan Zhao Yunseng. Yun Yan melihatnya dengan ekspresi bingung, mata indahnya sudah kabur. Itu adalah saat terbaik dalam ingatannya. Lebih besar dari klik. Ketika dia melihatnya, Zhao Yun mengeluarkan batu giok lainnya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Di dalamnya juga ada tirai air yang menyegelnya, yang merupakan adegan pemusnahan keluarga Lin Yu. Gambarnya berdarah, terutama adegan pembunuhan Lin Yu, dan ada close-up. Ketika Yun Yan melihat ini, dia terkejut. Inkarnasinya. Tentu saja, iya. Zhao Yun menyesap anggur. Inkarnasimu? Yun Yan bertanya ragu-ragu. Tahun itu, aku belum lahir, Zhao Yun melirik ke samping. Aku bingung. Yun Yan sedikit bingung, tapi dia menangis kegirangan. Sungguh inkarnasi yang luar biasa. Mereka mungkin bertemu lagi. Zhao Yun, terima kasih. Yun Yan tersenyum dengan air mata berlinang, dan rasa terima kasihnya datang dari jiwanya. Tidak perlu berterima kasih. Ketika kamu bertemu denganku lagi di masa depan, jangan bersikap cabul. Kamu, Zhao Yun meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan menghilang. Di belakangnya, air mata di mata Yun Yan sepertinya berubah menjadi api. Sungguh muridnya yang baik, keseriusan hanya berlangsung 3 detik. Marah, dia memanfaatkan malam itu untuk pergi ke paviliun informasi di kota. Dia harus memeriksa file untuk melihat siapa lagi di dunia ini yang mirip Zhao Yunseng. Jika demikian, Bao Buqi adalah identitas asli Lin Yu. Jika tidak, keluarlah dan cari orang itu di luar. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Anda akan menemukannya suatu hari nanti. Di sini, Zhao Yun telah menginjak awan dan naik ke kehampaan yang berkabut. Ketika dia datang, Dewi Bulan sudah ada di sini, atau dengan kata lain, dia tidak pernah turun sejak dia kembali ke kota tertinggi. Dia hanya mengamati bintang-bintang sendirian selama berhari-hari, membuat orang tanpa sadar berpikir bahwa dia sedang mencerahkan menggangguku. Apa yang kamu lihat? Zhao Yun bergumam di dalam hatinya, datang sepelan angin. Dia juga mengangkat matanya, melihat ke dalam kehampaan seperti Dewa Bulan. Untuk itu, dia pun membuka Chaos Eye hingga seluruh kekuatan pupilnya habis. Ketika dia tiba, dia tidak melihat alasannya. Paman Junior. Ada panggilan dari bawah, itu adalah panggilan Dewa Air. Zhao Yun melihat Dewa Bulan untuk terakhir kalinya, berbalik dan jatuh ke aula leluhur. Di kuil, selain Dewa Air, ada banyak dewa setingkat surga. Jumlah orangnya cukup banyak, tetapi suasana di dalam kuil tidak terlalu harmonis. Yang disebut ketidakharmonisan berarti wajah semua dewa besar dipenuhi kesuraman. Apa yang terjadi? Zhao Yun melihat ke kiri dan ke kanan. Musuh telah bergabung. Dewa Air menarik napas dalam-dalam. Gabung. Saya baru saja mendapat kabar bahwa 3 silsilah tertinggi telah bergabung dengan Sengsu. Makam abadi, api penyucian, alam ibel, dan bahkan kerajaan Buddha juga telah bergabung dengan 2 silsilah tersebut. Pada saat ini, selain Shen Luo, Sengu, Yin Kuan, Istana Ibel, Laut Suci, dan warisan tertinggi lainnya semuanya telah dimasukkan dalam 5 wilayah terlarang. Titik. Itu semua sukarela. Nada suara Dewa Air cukup yakin. Ini aneh. Zhao Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tangannya di tangannya. Apa yang aneh tentang ini di musim gugur masa sulit, kita harus tetap bersama agar tetap hangat. Itu benar. Dinasti ilahi kita juga gado-gado. Warisan, pendiri keluarga manapun bukanlah dewa liar. Dalam hal landasan dan landasan, mereka semua adalah makhluk tertinggi. Mereka selalu mencaplok dunia luar dan tidak pernah digabungkan. Monster, bergabung dengan negara Buddha sangatlah tidak normal. Nah, Anda adalah anggota dari silsilah tertinggi. Apakah Anda pengikut agama Buddha? Entah itu sukarela atau terpaksa, saya khawatir akan sulit untuk mengalahkan mereka, semuanya.
Ini rapat. Ini akan terlihat seperti pertemuan. Seperti semua guru besar, percakapan saat ini sangat hidup. Percakapan ini tidak penting, ini telah menghabiskan percakapan dengan penguasa dinasti ilahi. Zhao Yun menghilang, memasuki alam dewa selama berabad-abad dalam mimpi. Dia harus pergi dan melihat apakah merger itu benar atau tidak. Om, Ma, Ni, Ba, Mi, Ham. Kurang dari, berlebih besar dari. Sebelum kita benar-benar mendekati negara Buddha, kita mendengar suara nyanyian sutra seperti bel yang keras. Dia tidak mewujudkan tubuh aslinya, jadi dia bersembunyi dalam mimpinya dan mengintip melalui langit berbintang. Area terlarang Sang Buddha sangat terang sehingga menyilaukan dimanapun Anda melihatnya. Namun, jauh di dalam cahaya Buddha, terdapat kuil, pagoda, dan pagoda, banyak biksu dan biksuni yang duduk di dalamnya sambil memegang kitab suci atau mengetuk ikan kayu. Tak terhitung jumlahnya, kekuatan iman pada dupa itu bagaikan lautan luas, menyapu langit dan bumi. Ada juga sosok manusia di tempat suci Buddha yang tidak sesuai dengannya. Itulah dua silsilah tertinggi yang digabungkan ke dalam kerajaan Buddha, dan mereka tidak mengenakan jubah. Jika Anda tidak mengenakan jubah Buddha, bukankah itu akan terlihat sangat mencolok? Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu tidak cocok dengan orang banyak. Apakah kamu yakin ini merger, bukan kekacauan, pikir Zhao Yun dalam benaknya. Dia melihat penguasa Aula Raja Dewa, berdiri di sebuah pagoda memandang ke langit dengan jubah panjang. Pemilik area terlarang lainnya lebih sombong darinya dan berdiri di atas patung Buddha. Donor, saya sudah cukup melihatnya. Ketika Zhao Yun sedang melihat, dia tiba-tiba mendengar kata-kata seperti guntur. Itu adalah Aluo Buddha, dengan penampilan agung, menunjukkan tubuh aslinya dalam ketiadaan. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat seberkas cahaya Buddha datang ke arahnya seperti pisau. Saya melarikan diri. Pencuri Zhao Yun pintar dan menggunakan mimpinya untuk kembali ke dunia abadi dan menyelinap kembali ke dunia peri. Namun, cahaya Sang Buddha terkunci sepenuhnya, dan ketika dia datang setelah mimpinya, dia ditusuk oleh pedang. Engah, darah emas tiba-tiba muncul, dan separuh kepalanya terpenggal. Selain itu, kekuatan pikiran Buddha menyerang tubuhnya dan mengganggu fondasinya. Apakah sakit? Dewa leluhur meletakkan tangannya di bahu Zhao Yun untuk membantunya menghilangkan niat membunuhnya. Hal kecil ini juga sangat berani, dan dia berani pergi ke negara Buddha untuk mengintip. Namun, menggunakan mimpi untuk melarikan diri sungguh menakjubkan, dan Sang Buddha bahkan tidak menangkapnya. Sakit. Zhao Yun terhuyung satu langkah sebelum dia berdiri, tapi dia harus berlari cepat. Oleh karena itu, home court adalah hal yang baik, tetapi dunia peri lebih baik. Kita bisa melihatnya. Guru Tao itu berkata dengan santai. Ada dua saluran dalam Buddha, itu benar. Di pagi hari, Zhao Yun keluar dari istana leluhur. Sama seperti para dewa, dia tidak terlihat terlalu tampan. Dia tidak berpikir bahwa area terlarang itu digabungkan dan mereka hanya berpelukan untuk tetap hangat. Jika Anda menginginkan jawabannya, Anda harus pergi ke dunia ilahi untuk mencari tahu. Sejak saat itu, orang-orang besar dari Zushen telah menyelinap. Baginya, moralitasnya terlalu rendah, sehingga ia hanya bisa tinggal di rumah dan mengasuh anak-anaknya. Berbicara tentang anak-anak, begitu dia mencapai kaki gunung, dia melihat seorang pria berjungkir balik. Itu adalah putranya Ziyun. Selama bertahun-tahun, dia tidak tumbuh sama sekali, tetapi lengan dan kakinya yang kecil semakin besar kerangka. Setelah Xiao Ziyun, diikuti oleh Xiao Ziyue dan Xiao Zixi. Kedua gadis itu lebih pendiam. Mereka keluar dari awan kecil, dan di belakang Xiao Zixi, ada pedang penghancur dunia, seperti pengikut, tidak pernah pergi. Ketiga anak itu, mungkin karena penglihatan mereka kurang bagus, tidak melihat ayahnya. Mereka masing-masing mengambil langkah kecil dan terhuyung-huyung menuju puncak gunung Dewa Pelupa kuno, dan sebagai imbalannya, mereka menarik kakek mereka Zhao Yuan bersama mereka. Tak perlu dikatakan lagi, boneka kecil itu masih memiliki banyak wajah. Setidaknya, Dewa kuno Wang Qing, yang biasanya tidak mengizinkan Zhao Yuan naik gunung, membuka pintu belakang lagi. Tidak buruk. Zhao Yun tersenyum dan naik ke puncak keluarga Zhao dalam satu langkah. Gunung itu sepi dan sepi. Yao Yue dan yang lainnya mengasingkan diri lagi. Hanya selir Long yang duduk di bawah pohon dengan kaki bersilang dan bernapas. Dalam hal bakat, dia dapat dianggap sebagai salah satu yang paling menonjol di antara banyak monster di dinasti dewa. Karena dia telah bereinkarnasi dan telah mendapat pencerahan tentang reinkarnasi selama bertahun-tahun, dia telah mencapai beberapa pencapaian yang berkeliaran di sekujur tubuhnya, semuanya diwarnai dengan warna yang aneh. Tentu saja, Dewa Bulan jugalah yang membimbingnya dengan baik. Dengan guru reinkarnasi yang tak tertandingi yang membimbing jalannya,
akan sulit untuk tidak bertransformasi. Kembali, Long Fei perlahan membuka matanya. Ayo, beri aku senyuman. Zhao Yun menemukan tanah dan duduk. Haha, senyuman selir Long masih sangat resmi. Setelah dia tersenyum, dia menutup matanya dan menghela nafas lagi. Saat dia belajar tentang reinkarnasi, dia menggunakan teknik rahasia untuk memurnikan tubuhnya. Tuan Zhao menjadi menarik. Dengan jentikan jarinya, tirai air terbuka. Saya sudah berhari-hari tidak bertemu Kaisar Daxia, dan saya sangat merindukannya. Saya sudah melihatnya, itu tidak terlalu bagus. Gunung siapa yang tidak memiliki beberapa pohon bengkok dengan perang naga yang tergantung di atasnya. Ia bergoyang maju mundur tertiup angin, cukup berirama. Selir Kekaisaran Yuling ada di sini, dan selir Long sedang duduk di bawah pohon tua sedang berlatih. Dia masih dalam wujud seorang gadis muda. Niat pedang Tai Jue yang menakutkan tidak tertandingi. Terpisah. Aku menghitung dengan jariku, dan aku tidak membiarkanmu pergi tidur. Kata Zhao Yun dalam-dalam, lalu menunjuk lagi, dan tirai air kedua terbuka. Kali ini, itu juga pohon dengan leher bengkok. Ada juga seseorang yang tergantung di pohon, dan posturnya lebih anggun daripada Long San. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah Ye Feng, kepala keluarga Ye, yang juga ayah Yelan. Nah, setelah reinkarnasi selir naga, dia dipanggil Yelan. Aku sudah cukup melihatnya. Selir Long menatap tajam. Tradisi keluargamu benar-benar luar biasa. Zhao Yun sudah menyilangkan kaki, melihatnya dengan geli. Selir Long membenamkan kepalanya dan mengusap alisnya. Dia memiliki dua ayah di kehidupan sebelumnya, yang satu lebih malu dari yang lain. Siapa yang membuat kedua ibu kandungnya begitu kuat dan kuat? Sudah waktunya mengajarimu beberapa keterampilan unik. Zhao Yun meletakkan tangannya di tangannya dan bergumam sendirian, sepasang. Lebih baik hidup rukun, tidak masalah jika tidak bisa mengalahkan mereka. Kami masih memiliki formula rahasia, dan dinasti dewa juga memiliki keistimewaan. Kamu sudah bangun? Kamu sudah makan? Saat dia sedang menonton, si pembuat onar datang, diikuti oleh bayi hulu. Selain cara menyapanya yang menghina dan sopan, keduanya sangat enak dipandang pada pandangan pertama. Zhao Yun baik-baik saja, tapi mata selir Long penuh api. Tidak ada orang yang menyebut Zhao Yun sebagai saudara laki-laki atau perempuan yang serius. Aku mendapat harta karun baru, berikan aku mata telapak tangannya. Hulua datang dan mengeluarkan segel harta karun dari lengan bajunya. Itu mungkin segel batu giok, seukuran telapak tangan orang dewasa, diukir dengan pola aneh dan bertatahkan bintang terang. Ada pinggiran emas dan kepala naga tercetak di bagian bawah. Ketika Zhao Yun melihatnya, dia mengambilnya dengan santai, melirik ke atas dan ke bawah terlebih dahulu, lalu mengetuknya dengan tangannya. Selain suara dentuman, ada juga suara Taoisme yang bergema, bahkan baginya, dia tidak melakukannya merasa segar setelah mendengarnya. Yang paling membuat matanya berbinar bukanlah suara Dao, tapi benda ini bukan milik alam semesta ini, dan tidak ada hubungannya dengan alam semesta keluarga Ye Chen atau alam semesta keluarga Hao Tian. Jika saya harus menghitungnya, itu akan diklasifikasikan sebagai alam semesta keempat dengan paling akurat. Oh tidak, itu seharusnya adalah alam semesta kelima. Dalam turbulensi ruang dan waktu, dia melelehkan segumpal energi kekacauan dan samar-samar melihat seorang pria berbaju ungu, yang bukan milik tiga alam semesta. Dari mana asalnya benda ini? Zhao Yun bertanya sambil melihatnya. Itu diturunkan dari nenek moyang kita, kata Hulua serius. Patah. Selama perang ketiga antara dewa dan ibel, kami juga pergi berperang di kota. Pertarungan sedang sibuk di sudut gunung. Itu jatuh dari langit dan dibawa ke tasku, kata Hulua, kepalaku berdengung. Setelah bertahun-tahun, kamu tidak meminta siapapun untuk bertanya, Zhao Yun bertanya lagi. Itu adalah benda yang tidak berharga, terlalu malas untuk mengeluarkannya dan terlihat malu. Ada suara misterius Tao yang tersembunyi di dalamnya. Apakah Anda menyebut ini tidak berharga? Sejak saya membawanya kembali, tidak ada yang istimewa darinya selalu ditempatkan di dunia kecil di dalam tubuhku. Aku hanya menggunakannya untuk menghancurkan kenari sesekali. Hulua menyeka darah dari hidungnya dan duduk bersila. Tapi tadi malam, benda ini tiba-tiba bergerak, dan emasnya cahaya tiba-tiba muncul, dan itu hampir membuatku hancur. Zhao Yunwei berkata lagi. Ditanyakan, langsung menggunakan teknik rahasia surgawi Tao. Setelah beberapa kali dikurangi, ternyata tidak terlalu berat dan perjalanannya lancar. Namun, jika dilihat kembali ke akhir, ini adalah kekacauan. Tak berdaya, dia menggantungkan segel harta karun di telapak tangannya, lalu menyalakan api jiwa di tangannya, membakar segel harta karun itu seperti dipanggang. Kami telah terbakar, tapi tidak ada pergerakan. Baik pengacau maupun bayi hulu berkata.
Berdengung. Begitu mereka selesai berbicara, segel harta karun itu bergetar. Apakah ini masalah karakter? Hulua hanya bisa menggerakkan bibirnya. Pasti tingkat kultivasi kita terlalu rendah. Bangunlah. Zhao Yun memarahi dengan ringan, dan api jiwanya semakin kuat. Ledakan. Segel harta karun tidak hanya berdengung dan bergetar, tetapi juga tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan, menyebabkan mata pengacau dan Hulua menjadi hitam. Segera, terdengar raungan naga yang keras, seperti guntur abadi, mengguncang kota tertinggi. Raungan naga datang begitu tiba-tiba sehingga mereka bertiga lengah. Untungnya, Tuan Zhao adalah seorang kaisar semu dan memiliki fondasi yang kuat. Dia hanya merasakan kejutan di pikirannya, tetapi tidak ada yang serius. Pengacau dan bayi hulu berada dalam situasi yang menyedihkan. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, mereka semua pingsan, dan seluruh lubang mereka berdarah. Long Fei, yang tidak jauh, juga terpengaruh dan berbisik. Untungnya, dia memiliki cahaya reinkarnasi yang dikirim oleh Dewa Bulan untuk menjaga jiwanya. Menarik. Zhao Yun telah melepaskan api Yuan Shen, memegang segel harta karun di kedua tangannya, mempelajarinya berulang kali. Harta karun dari alam semesta luar, selir naga tiba dengan anggun. Ini sangat aneh, kata Zhao Yun dan menyerahkan segel harta karun itu. Selir Long juga tulus dan sangat berusaha mengambilnya. Setelah selesai, dia jatuh ke pelukan Zhao Yun. Berat, segel harta karun ini terlalu berat. Jika tidak bisa dipegang dengan kuat, kenapa tidak dibuang saja ke pelukanmu? Zhao Yun tidak tertawa, tapi Long Yuan melompat-lompat. Dari mana datangnya auman naga, suara desingan segera terdengar, dan Dewa Air melompat ke atas gunung. Secara kebetulan, dia melihat pemandangan ini, berbalik dan pergi lagi, aku akan kembali lagi lain kali. Petik 2. Berjalan tanpa melihat ke jalan. Kura-kura tua itu juga muncul, penuh energi bajingan, membuat Dewa Air melakukan jungkir balik. Dia tidak memiliki penglihatan untuk melihat. Dia tidak pergi atau berbicara. Dia hanya menatapnya dengan alu dan terus mengelus jenggotnya. Lebih baik datang lebih awal daripada datang secara kebetulan. Kamu melakukannya dengan sengaja. Selir Long sudah berdiri, terlihat sangat malu. Tidak hanya pipinya yang memerah, tapi matanya yang indah juga terbakar. Kamu bahkan tidak bisa mengangkat segel harta karun, kenapa kamu masih harus berlatih? Zhao Yun berkata dengan serius, seperti orang tua yang sedang mengajari anak kecilnya. Long Fei tidak bisa mengatur napas dan pergi dengan marah. Setelah 3 atau 2 langkah, dia berbalik lagi, dan dengan kecepatan kilat, dia meraih tangan Zhao Yun dan menggigitnya. Alih-alih meniup, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghisap, dan tulang tangan Zhao Yun retak saat dia menggigit. Apakah kamu lahir di tahun Guk-Guk? Aku akan menggigitmu sampai mati. Xiao-Xiao kembali, dan Long Fei dengan senang hati melarikan diri tanpa jejak. Ini bukan kebiasaan yang baik, kata Dewa Air dengan serius. Yah, menjadi Kasim itu mudah ketika kamu pergi tidur, kata kura-kura tua itu, dan dia juga cukup berpengetahuan. Apa yang kamu lakukan? Orang lain muncul, itu adalah Raja Ibel Huntian. Dia baru saja keluar dari pengasingan dan mendengar raungan naga yang mendominasi, jadi dia datang untuk melihatnya. Ketiga orang itu berkumpul, satu demi satu. Melihat pengacau dan bayi hulu tergeletak di tanah, mereka bertiga duduk di atasnya dengan sadar. Kursi ini bagus. Apakah ini aura dari alam semesta luar? Dewa Air menyentuh dagunya. Ayo, Zhao Yun melambaikan tangannya dan menyapu ketiga orang dalam mimpinya. Saat dia muncul kembali, itu sudah menjadi lautan luas. Di masa lalu, disinilah takdirnya dan Yao Yue hancur, yang disebut penyatuan roh jahat. Tujuan datang ke sini bukan untuk mengunjungi kembali tempat lama, tetapi karena segel harta karun ini terlalu aneh dan auman naga terlalu mendominasi. Jika Anda mencoba bangkit kembali di kota tertinggi, banyak orang yang akan menderita. Lindungi jiwa, kata Zhao Yun sambil menyalakan api jiwa lagi. Berbeda dari sebelumnya, kali ini dia tidak menahan diri dan terus membakar dengan sekuat tenaga. Dengan pembakaran ini, cahaya kemasan dari segel harta karun tiba-tiba muncul, dan raungan naga yang kaya bergema lagi. Gelombang suaranya terlalu kuat, dan retakan di dunia abadi terguncang olehnya. Semua orang, termasuk Zhao Yun, terlempar mundur 3 atau 5 langkah, dan kemuliaan roh penjaga juga banyak rusak. Apakah ini artefak tertinggi? Raja Ibel terkejut. Bahan seperti itu, jelas bukan senjata yang sunyi. Segel harta karun itu sendiri tidak kuat, yang kuat adalah energinya, kata Oguai tua. Jika hanya Qi Yun saja yang begitu mendominasi, seberapa mengerikankah pemiliknya? Suara mendesing. Ketika mereka berempat melihatnya,
nyala api yang membakar segel harta karun tiba-tiba padam. Tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa itu telah padam. Tepatnya, itu ditelan oleh segel harta karun. Itu saja. Setelah apinya padam, sebenarnya menyedot kekuatan jiwa Zhao Yun. Melihat ini, ketiga Raja Ibel itu sedikit menyipitkan matanya. Kura-kura tualah yang memiliki penglihatan jauh ke depan dan melihat segala sesuatu secara menyeluruh. Api yang membakar segel harta karun dikorbankan oleh Zhao Yun. Dialah sumber apinya. Siapa lagi yang harus dicari jika bukan dia, tetapi juga sumbernya. Zeng. Zhao Yun mengubah dao menjadi pedang dan memutuskan hubungan dengan Bao Yin. Nafsu makannya juga sangat bagus, hanya butuh 3-5 detik sebelum menelan sejumlah besar kekuatan jiwanya. Aku akan melakukannya. Raja Ibel menyingsingkan lengan bajunya, menyalakan api, dan membakar segel harta karun untuk waktu yang lama mengaum, itu tidak bergerak sama sekali. Ini, Raja Ibel bingung. Bukankah apinya cukup kuat? Kamu memiliki karakter yang buruk. Dewa air menarik Raja Ibel menjauh dan menyalakan api dengan keras, dan gerakannya sama ganasnya dengan gerakan harimau. Sayangnya, Bao Yin masih belum merespon. Seharusnya tidak. Dewa air maju dan menyodoknya dengan tangannya. Saat ini, Bao Yin mengabaikannya. Minggir. Kura-kura tua itu muncul di atas panggung, mengupas dewa air, dan menyalakan api hitam, membentuk lautan api. Segel harta karun yang ditangguhkan itu ditenggelamkan ke dalamnya olehnya, dia hanya membakarnya sampai mati. Bao Yin sedikit sombong dan tidak bergerak sama sekali. Untuk sesaat, mereka bertiga menarik napas dalam-dalam dan memandang Zhao Yun secara bersamaan. Tidak dapat disangkal bahwa dia lebih peduli padaku, kata Zhao Yun dalam-dalam. Setelah semua omong kosong itu, mereka berempat mengepung segel harta karun dengan kepala di atas kepala. Benda-benda di alam semesta luar sangatlah aneh. Mereka dapat menelan api dan menemukan sumbernya. Cahaya keemasan menyilaukan mata mereka. Dengan auman naga, mereka mengabaikan daging dan langsung mengenai tubuh aslinya terguncang olehnya dan pasti akan pecah berkeping-keping. Coba menyempurnakannya, kata Raja Ibel ragu-ragu. Saya pikir lebih baik menunggu guru kembali. Dewa air mencubit kumisnya. Dapat diandalkan. Kura-kura tua itu mengangguk. Dalam hal visi, itu pastilah mitos 9 dunia. Jika jaminannya belum lengkap, Anda masih bisa menimba rejeki besar dari segel ini. Ayo kembali dulu. Zhao Yun menyegel segel harta karun itu dengan hukum dan mengajak ketiga orang itu tidur. Puncak Zhao Jiasan. Pengacau dan Snorlax masih di sana, tidur seperti babi mati. Apalagi bayi Hulu yang mengharumkan nama Hulu memang menggemparkan dunia. Ketika Zhao Yun dan tiga lainnya jatuh, Ruo Shui dan Hao Shen sudah ada di sana. Mereka mengambil ramuan itu dan memberikannya kepada Hulua dan pengacau. Setelah istirahat beberapa hari, mereka akan bangun. Tuan, Ruo Shui dan Hao Shen masih mengetahui etika dengan baik. Ini berubah lagi. Tuan Zhao tersenyum, dan semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin senang. Jangan hanya fokus pada kultivasi, luangkan waktu untuk membuat bayi. Raja Ibel dan Dewa Air menepuk Hao Shen dan berjalan pergi dengan santai. Saat melewati bayi Hulu dan pengacau, masing-masing mengambil satu dan menyerahkan itu bersama. Hilang. Itu tidak cukup. Kura-kura tua itu tidak serius dan diam-diam memasukkan sekantong barang untuk Hao Shen. Anak ini benar-benar bodoh, dan dia jauh berbeda dari tuannya. Hao Shen tertawa datar. Kalau air pipinya jadi merah. Jarang sekali menemukan dua murid yang berharga. Tuan Zhao merasa cemas ketika melihat mereka. Sejujurnya, dia sudah menyadari bahwa dia memiliki seorang cucu, tetapi muridnya tidak cukup kuat. Tuan, saya ingin berdiskusi dan berdiskusi dengan Anda. Tidak ada yang romantis, tetapi ada yang ingin bertengkar dengan Tuan. Mata Ru Hao Shen bersinar seperti obor saat ini. Ini juga tujuan kedatangannya ke sini. Dia benar-benar ingin melihat seberapa jauh dia dari tuannya dalam pertempuran di level yang sama. Ayo pergi bersama. Zhao Yun tersenyum tipis dan menggunakan metode rahasia untuk mengembangkan dirinya hingga tingkat setengah dewa. Jarang sekali seorang murid memiliki ambisi seperti itu, dan tidak tepat bagi seorang guru untuk melakukan hal tersebut. Oke, Hao Shen dan Ruo Shui keduanya mundur, dan cahaya peri mekar dalam sekejap. Mereka semua memiliki darah yang baik, dan energi serta darah mereka sangat kuat. Faktanya, Zhao Yun lebih memperhatikan pemahaman kedua orang itu tentang Tao, karena setelah menjadi dewa, ini lebih tentang melawan Tao, dan bonus garis keturunan secara bertahap akan melemah. Zeng, berdengung. Ruo Shui berubah menjadi pedang Tao, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Hao Shen memegang pistol perak di tangannya, dan dia tampak seperti bisa menelan semuanya. Kedua pria itu tidak menahan diri,
dan keduanya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Jika pedang air menembus pelangi, tombak Hao Shen melesat seperti naga, ruang ditembus, dan cahaya peri hukum menari seperti guntur. Melihat Zhao Yun, dia berdiri dengan santai. Satu-satunya gerakannya adalah membawa pot anggur. Sampai kedua murid itu datang menyerangnya, dia masih meminum anggur itu dengan tenang. Hanya karena dia tidak bergerak bukan berarti Tao juga tidak bergerak. Ruo Shui dan Hao Shen baru saja menyerang ketika mereka dipenjara oleh kekuatan misterius. Iya, itu dipenjara dalam sekejap, seolah-olah mereka dibekukan, niat pedang dihilangkan dan kekuatan tombak juga dihilangkan secara tak kasat mata. Waktu, ruang, Hao Shen juga bergumam. Kedua cara inilah yang mengikat mereka secara ekstrim. Mereka mencoba melepaskan diri, tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Inilah kesenjangannya, dan mereka semua benar-benar melihatnya. Suara mendesing, angin sepoi-sepoi bertiup, dan Zhao Yun dengan santai melepaskan kurungannya. Jiang sudah tua dan pedas, dan muridnya dipukuli habis-habisan olehnya. Dia tidak ingin menjadi begitu kejam, tetapi dalam perjalanan menuju kultivasi, akan ada banyak kemunduran. Jika dia benar-benar bertemu musuh, jika ada pertarungan hidup dan mati, tidak ada yang akan bersikap lunak. Tao tidak ada habisnya. Zhao Yun tersenyum, hanya 4 kata ini. Terima kasih, Guru, atas pengajaran Anda. Ruo Shui dan Hao Shen membungkuk lagi. Mereka kaget, tapi mata mereka tidak redup, tapi lebih bertekad. Jalannya masih panjang dan kesenjangannya masih besar. Kita perlu tenang dan bertumbuh dalam Tao. Selingan berjalan secepat datangnya. Puncak gunung yang besar itu sepi. Sebaliknya, Zhao Yun duduk di bawah pohon dan menghela napas dengan tenang. Karena tidak ada seorang pun yang mengganggunya, dia segera jatuh ke dalam kondisi pikiran yang mendalam. Mungkin karena budidaya mimpinya yang sering ia impikan. Kali ini, dia memimpikannya seorang lelaki besar, seekor naga hitam semegah gunung, berputar-putar di 9 langit, dan auman naga memenuhi mimpinya. Kirim aku pulang. Setelah naga itu bernyanyi, ada kata-kata aneh yang sangat tua, dan sedikit serak, seperti kutukan, bergema berulang kali, bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, keadaan pikiran dan konsentrasi Zhao Yun membuatnya merasa gelisah. Seringkali, dia tidak dapat membedakan antara mimpi dan kenyataan. Baru setelah dia melafalkan mantra penenang dalam hati, dia baru bisa tenang. Dia duduk di sana hampir sepanjang bulan. Selama periode ini, banyak suara bergema dan banyak penglihatan berkembang. Pada saat ini, para junior sangat bersemangat untuk belajar. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil di kaki gunung untuk melihat penglihatan dan mendengarkan suara-suara Tao. Mereka yang memiliki bakat dan pemahaman yang luar biasa pasti mengalami transformasi budidaya. Pada bulan kedua, suara Tao dimusnahkan dan penglihatan lenyap. Dia baru saja berhenti, tetapi ada cahaya ilahi ke arah laut ilahi. Kuang Yingji terbangun, dan aura dominannya menyapu seluruh dunia. Siapa itu? Di hari pertamanya keluar dari karantina, alih-alih berhubungan seks dengan istrinya, pria ini malah mencari pertengkaran dengan seseorang. Sayangnya, Zhan Tianxing sedang mengasingkan diri. Tubuh ilahi yang abadi ada di sana dan telah keluar dari langit. Apakah kulitmu gatal lagi? Aku akan menendangmu sampai mati. Monster itu mulai bertarung melawan monster itu setelah perselisihan. Ada penonton yang sangat diperlukan, tetapi hanya sedikit yang berani maju, karena kekuatan pertempuran terlalu besar, dan guntur yang tak ada habisnya merobek, tidak ada yang terlihat. Kemenangan atau kekalahan, tidak ada yang tahu. Yang saya tahu adalah ketika mereka kembali, mereka berdua mengalami memar di hidung dan wajah bengkak, serta menangis. Menurut para tetua, keduanya bergegas untuk saling mengalahkan menjadi kasim. Kalau punya istri memang sangat memalukan, tapi kalau tidak punya istri, tidak masalah. Setelah tubuh abadi, Zhan Tianxing keluar dari pengasingan, dan terdengar suara gemuruh lagi di luar kota. Menyenangkan menjadi muda. Ratapan orang tua sebagian besar disebabkan oleh bagian tubuh tertentu yang terasa dingin. Zaman telah berubah, seni bela diri dan hal-hal serupa lainnya tidak dapat dilihat pada generasi muda. Bulan ketiga, Zhao Yun perlahan membuka matanya, menghirup udara keruh, lalu membenamkan kepalanya dan mengusap alisnya. Dalam 3 bulan terakhir, dia telah banyak bermimpi, dan dia telah memimpikannya naga hitam berkali-kali. Bahkan ketika dia bangun, kepalanya masih penuh dengan auman naga. Saat saya mengangkat mata, saya melihat pemandangan yang indah. Yao Yue dan yang lainnya juga keluar dari pengasingan, dan ada 3 orang kecil berlarian. Cek, cek, cek. Saat Kuang Yingji membimbing menantu perempuannya, mulutnya penuh dengan ucapan, bayi keluarga Zhao. Sekilas ketiga leluhur itu mempesona.
Apakah ginjalmu gagal? Tubuh Dewa Abadi muncul sambil menggendong anak-anak, satu di masing-masing tangan, dengan menantu perempuannya, Dewa Kuno Chu Yao di sampingnya. Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu akan menghasilkan produk yang bagus seiring berjalannya waktu. Siapapun yang menunjukkan kasih sayang harus ditarik keluar dan dibunuh. Zhan Tianxing lewat begitu saja. Anak-anak bermain dengan anak-anak, dan wanita cantik mengobrol dengan wanita cantik. 4 teman baik, secara alami berkumpul di meja. Kalian berdua benar-benar saudara baikku. Zhao Yun melirik Wang Yingji dan tubuh ilahi abadi, lalu ke Yue Xin dan Chu Yao. Yang satu persis sama dengan Kaisar Xian, dan yang lainnya seperti saudara kembar Luoxia. Kemanapun aku memandang, aku merasa aneh. Jangan khawatir, aku bisa tidur nyenyak. Keduanya berbicara seperti harimau dan serigala. Zhan Tianxing tidak menonjolkan diri, dia sudah lama meletakkan tangannya dan melihat sekeliling, berpikir dalam hati apakah sudah waktunya dia mencari teman dan mengikuti teladan saudara-saudaranya. Carilah, cari saja. Mengapa Anda tidak menyajikan kubis saja sepertinya tidak ada yang mau. Jadi, saat keempat bersaudara itu berkumpul lagi, dia benar-benar membawa satu. Lihatlah lebih dekat, ya. Xian Ziqin, mantan tetua dari Sekte Abadi Daluo. Ini tidak penting, yang penting dia dulunya adalah identitas asli King Yao. Meskipun King Yao sudah lama mendapatkan kembali kebebasannya, mereka tetap terlihat sama. Kalian bertiga benar-benar saudara baikku. Tuan Zhao mengucapkan kata-kata yang sama lagi, wajahnya bahkan lebih gelap dari sebelumnya. Responnya juga sama, 3 sahabat baik yang mengatakannya serempak. 2180